Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup. Ya, walaupun ia sudah mati. Karena Yesus memberi hidup yang kekal. Pak, kalau ngasih penjelasan yang pendek-pendek aja Pak, yang gampang dicerna Pak. Jangan terlalu tinggi bahasa. Erben. Iya. Erben. Jadi gini Pak, saya mau nanya nih Pak Erben. Gini Pak Yusuf. Kekuasaan kematian nggak Pak? Yesus itu Gini Pak Yusuf. berkuasa atas kematian nggak? Ya. Kalau dia memang, Kenapa bro? Kenapa? Dia Saya berkuasa atas kematian nggak? Bro, bentar dulu. Ini waktunya dia nggak mau ditanya. Dia mau bertanya ini. Oh begitu. Silakan. Tidak, saya mau tanya dulu, tadi dia bilang ambigu. Yang bagaimana itu maksudnya ambigu? Yang Ambigu bagaimana? samar-samar. Saya bingung. Ambigu tuh samar-samar Pak. Di situ kan Yang mananya? Di mana samar-samar? Tadi Bang Bro. Udah jelas kan. Kalau di Islam clear. Kalau di Islam kan clear. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Enggak, di situ enggak ada tiada Tuhan selain Yesus. Enggak ada kan? Maksudnya yang benar-benar clear gitu. Berarti Tuhan kita Allah. Kalau di Kristen kan Tuhan kita itu kalau dikatakan tiada Tuhan, kalau dikatakan di dalam Islam tidak ada Tuhan selain Allah, gimana itu? Allah itu kan bukan Tuhan. Aduh, kan Bang. Ini jangan ngebahas Islam Pak. Saya juga kurang. Saya nggak lagi ngebahas. Saya mau nanya tentang Kristen. Saya mau belajar sama Pak Erben. Saya mau belajar sama Pak Erben. Iya, silakan Pak Erben. Kan Pak Erben ibarat kalau di Islam ustaz, ya kan? Wajar. Ibaratnya saya nanya-nanya. Oke. Bentar ya Bu ya. Jadi bagi Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan di situ artinya apa? Penguasa. Penguasa di mana? Di bumi, di surga. Apakah Yesus itu Allah Bapa Sang Pencipta? Tidak. Terus Yesus itu siapa? Firman-Nya Allah Bapa Sang Pencipta yang dihadirkan oleh Allah Bapa Sang Pencipta itu menjadi manusia. Itulah ajaran Alkitab. Makanya dikatakan tidak Korintus susah dicerna. Kalau orang yang nggak berpendidikan susah tuh Pak nyernanya Pak. Makanya saya mengajar. Makanya saya mengajar supaya orang yang belum punya pendidikan menjadi punya pendidikan. Itulah tujuannya, makanya aku jelaskan. Kalau di Zoom, saya bisa jelaskan lebih detail lagi apa bedanya Tuhan dengan Allah. Tapi karena belum bisa mengerti bahasa Inggris, Yesus itu Lord. Lord di atas Lord. Itu aja yang kamu pegang. Terus apakah dia kayak Pak Erben. Kalau untuk ranah goib dia enggak ya? Dia enggak jadi Tuhan ya? Kayak jin gitu, enggak ya? Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Jin itu kan setan. Jin itu kan iblis bagi orang Kristen itu. Jadi Yesus itu bukan iblis, iya. Jadi di Muslim ada jin putih, ada jin hitam. Kalau di Kristen semua jin itu adalah setan iblis. Iblis ya Pak. Ada yang beres. Nah itulah ajaran Kristen. Jin, setan, genderuwo, kuntilanak, semua itu bangsa-bangsa yang nggak beres itu. Sama kayak malaikat. Dia kan makhluk goib juga Pak. Bukan, malaikat itu kan malaikat yang mana dulu? Karena sebenarnya setan makhluk goib Pak. Ya kan ribuan kalau di Islam. Jadi di dalam Kristen kan ada beberapa malaikat. Ada malaikat Gabriel, ada malaikat Lucifer, ada malaikat Mikael. Gabriel itu pembawa berita. Kalau Mikael itu pemimpin perang. Kalau Lucifer itu pemimpin puji-pujian. Lucifer inilah yang berkhianat. Jadi sebenarnya iblis, setan, jin itu adalah Lucifer dan ante-antenya yang dihukum, diusir. Itu kalau bahas sejarahnya. Jadi Yesus berkuasa atas surga dan bumi. Artinya apa? Di bumi dan di surga. Karena Bapa memberikan kuasa. Makanya nanti iblis akan dibinasakan oleh Yesus bersama setan dan orang-orang yang disesatkan setan di neraka. Karena sebenarnya neraka itu diciptakan Allah untuk iblis dan para ante-antenya. Terus kenapa manusia masuk neraka? Karena manusia ditipu. Makanya kita harus percaya sama Yesus. Di dalam Yesuslah kita tidak ditipu. Karena Yesus membawa kita kepada keselamatan. Nah, begitu. Oh, begitu, Pak. Berarti cuma 2 malaikat ya kalau di tempat Bapak? Nah, ada si Juma ini datang, si Juma. Yang lain saya turunkan ya. Berarti ada 2 malaikat doang itu Pak Erben? Oh, banyak, Pak. Turunkan. Saya turunkan ya. Iya, Ustaz Juma. Iya. Oh iya, bagus tuh, dia fans saya tuh, Ustaz Juma.
Bagus. Mana? Bantai Ustaz Juma. Jangan bilang bantai-bantai. Ya maksudnya argumennya boleh bertanya Pak RB. Bantah Pak. Boleh saya bertanya Pak RB? Enggak. User ini munafik. Tadi dia tanya. Tidak mau ditanya. Gimana? Oke, boleh bertanya pada oten-oten sini? Boleh saya bertanya? Mau ditanya gak? Lu gak mau ditanya jangan nanya. Boleh tanya. Kerjaan lu tiap hari nanya melulu, lu gak pinter-pinter. Apa pertanyaanmu? Tiap hari nanya gak Anda pinter-pinter. bertanya juga boleh. Oke. Mana lu kabur Ini tadi siang? Kan di dalam kitab kejadian. Kan Di tadi siang dalam lu kabur. kitab kejadian kan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Damai sejahtera dari Kristus menyertai kita semua. Amin. Iya. Tadi menarik pernyataan saudara Erben ini ya, membahas tentang yang disesatkan oleh iblis gitu ya. Itu bagus jadi tema itu. Oke. Bagus. Yang disesatkan masuk neraka disesatkan oleh iblis. Oke. Jadi kita ambil dari data Yohanes 8 nomor 44. Iya, Yohanes 8 nomor 44. Apa mau ditanya dari situ? Oke. Jadi di sini Yesus mengajarkan adanya iblis yang kelak akan mengajarkan kalau dirinya itu adalah Bapa. Oke, kita baca dulu ya. Jadi Oke. membaca dengan baik kan begitu toh. Yuk, Ayat Puput. 4, lihat ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Pertanyaannya adalah, siapakah kamu yang dimaksud oleh Yesus di sini? Adalah ahli-ahli Taurat yang ingin membunuh Yesus. Apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Apa yang kulihat pada Bapa, itu kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Karena kalau anak Abraham gak akan mungkin membunuh Yesus, karena Yesus Mesias. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Artinya Abraham tidak pernah membunuh kebenaran yang disampaikan. Tapi di sini orang-orang yang ahli Taurat yang mau bunuh Yesus itu justru membunuh Yesus. Jadi kalau kamu klaim aku sebagai kamu klaim kamu anak Abraham, tapi kamu mau membunuh aku yang memberitakan kebenaran, maka kamu bukan anak Abraham, kamu anak iblis. Itu maksudnya di sini. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Siapa yang dimaksud di sini kamu di sini? Orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memang membenci Yesus pada saat itu, ingin membunuh Yesus. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup. Dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia sendiri adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas kok. Jadi iblis menjadi bapa kepada orang-orang Farisi ahli Taurat yang hendak membunuh Yesus. Mengerti kan? Jelas itu. Oke. Saya tanggapi ya. Boleh ya? Silakan, Oke. silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Di situ ada
kronologis cerita ketika kemudian Paulus itu ya ke tempat ibadah. Kemudian diceritakan kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi perempuan ini kalau dilihat dia ini adalah penganut ajaran setan ya, iblis. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi dia seperti dukun lah, santet gitu. Orang ini mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Seruan daripada pelaku tenung ini adalah orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kata roh jahat atau roh tenung. Jadi roh tenung ini mengatakan bahwa Paulus ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Jadi hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan itu, ia berpaling ya, dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi yang mendukung kemudian Paulus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi adalah roh tenung yang ada di dalam seorang perempuan. Iblis ini yang teriak kemana-mana bahwa Paulus ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Iblis loh ya. Padahal setahu saya dari perkataan saudara, jin itu adalah iblis yang menyesatkan. Kalau iblis sudah memproklamirkan Paulus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, berarti yang mengakui ajaran iblis yang teriak-teriak itu adalah orang yang mengikuti anjuran iblisnya. Coba Anda bantah saya. Iblis pamer kemana-mana. Paulus adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Apakah iblis ini benar atau iblis ini salah? Silakan. Oke ya. Jadi ayat yang kamu baca tadi itu beda konteksnya dengan kisah dengan Yohanes yang kita bahas tadi. Artinya di dalam belajar Alkitab itu harus memahami konteksnya dulu. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes itu pada saat itu Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Karena jarak Yesus dengan Paulus itu sekitar 7 tahun. Seorang menjadi ahli Taurat itu usia di atas 30. Menurut Billy, saya sudah pernah tanya Billy dalam diskusi, seorang ahli Taurat itu usia 40 tahun di zaman sekarang. Dulu 30. Pada zaman Yesus di dalam kisah Rasul itu, di dalam Yohanes tadi, Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Jadi itu bukan kaitan dengan Paulus. Sekarang kamu bilang kisah Rasul pasal 16. Ya. Kalau dibaca dengan jeli, ya berapa tadi penitik perataannya yang kamu tanya tadi? Biar kita lihat. Kisah para pewarta 16. Ya, ayat 16 18. 16 17 18 sampai 18. Ini kan Paulus di Filipi ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan ya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Cuma lupa ya bahwa iblis itu pun kadang dia memuji dan mengganggu atau ribut. Apa yang ribut itu? Itu kan ribut dia ya, ganggu. Jadi kalau itu pujian yang berasal dari Tuhan, itu tidak akan mengganggu. Buktinya di sini berhari-hari, makanya diusir. Artinya justru di sini Paulus memiliki kekuatan rohani. Dia tidak hanyut dengan pujian, tapi dia memuji setiap roh. Karena dikatakan di dalam Alkitab, ujilah setiap roh. Tidak setiap roh yang memuji Tuhan itu adalah roh Allah. Kenapa? Karena iblis itu menyamar menjadi malaikat terang.
Jelas ya, ada itu di dalam ajaran Paulus. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Makanya harus peka. Tidak semua orang yang berbicara Alkitab itu mengerti Alkitab, termasuk Bro Juma. Kamu kan kalau bicara Alkitab kan banyak juga mengutip ayat-ayat. Apa bedanya kamu dengan orang yang ada di sini kerasukan setan? Dia memuji-muji Tuhan, memuji-muji Paulus, tetapi salah, mengganggu seperti kamu. Kamu itu di mana-mana bahas Alkitab, kutip ayat Alkitab. Tapi sama seperti orang ini, begitu bro. Pak, itu konteksnya di dalil aja Pak, jangan bawa itu Pak. Iya, konteksnya di situ ini Paulus itu ketika di Filipi. Tadi kan Anda juga belum tentu bukan dari konteks, Iya, Pak. bukan bicara ayat yang benar, tetapi ujilah setiap roh. Ada ayat itu, uji setiap roh. Oke ya, uji setiap roh. Ada. Oke. Oke, saya tanggapi, Bos. Jadi gini. Roh iblis ini kan sudah meneriakkan kebenaran versi Kristen kan? Orang-orang ini, maksudnya Paulus ini adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Salah ndak ini? Iblisnya teriak kayak begini. Oke. Gini bro. Salah ndak ini? Salah ndak ini? Oke. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi uji itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi uji setiap roh. Kenapa Paulus membiarkan bahwa roh itu berbicara seperti itu? Karena Paulus butuh waktu untuk menguji roh itu, diuji. Sama seperti orang-orang Kristen terhadap Bro Juma, ketika Bro itu mengutip ayat Alkitab, kan Bro diuji. Oh, rupanya Bang Juma salah kutip. Oh, Bang Juma itu salah. Kan tahu akhirnya. Jadi begitu Bro, diuji, makanya diberikan beberapa waktu. Diuji, nggak boleh kita sembarangan. Tidak semua orang yang berbicara Alkitab adalah hamba Tuhan. Karena iblis pun berbicara Alkitab. Bahkan kemarin Sugi Kristolog mengatakan, iblis lebih menghafal Alkitab suci daripada Yesus. Maka aku katakan sama Sugi, berarti budaya menghafal kitab suci warisan dari iblis, saya bilang. Nah, begitu bro, jadi bukan masalah, bukan masalah ujiannya, tetapi siapa orangnya. Karena iblis menyamar menjadi malaikat terang. Ah, saya tunjukkan nanti ayatnya ya. Iblis menyamar jadi malaikat. Oke, silakan. Ya, ini bukan masalah sesuai dengan apa yang saudara sampaikan. Ini masalah pengajaran dan teriakan iblis ini tadi. Kenapa? Karena dia meneriakan sesuatu yang sesuai dengan imannya orang Kristen. Paulus ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Terus kenapa Paulus risih dengan itu? Oke. Harusnya dia berterima kasih kalau keimanan orang Kristen benar bahwa Paulus itu adalah orang benar, gitu loh. Kenapa justru dia mengutuk? Kenapa justru dia mengusir orang ini, setannya? Harusnya dia berterima kasih dong. Oke, saya sudah bilang. Oke. Terus kemudian tunggu, sabar. Terus kemudian kalau ajaran dari iblis ini salah, di mana letak kesalahannya menurut saudara? Menurut saya, kalau saya melihat dari perspektif iman Kristen, iblis ini tidak salah. Salah enggak iblis ini dengan teriakannya tersebut? Oke, makanya dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 13-14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul itu. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Maka perlu diuji setiap roh, perlu diuji setiap ajaran itu. Apakah ajaran itu membawa untuk kemuliaan Tuhan? Kalau iblis itu benar, maka itu tidak akan mengganggu Paulus. Buktinya Paulus terganggu dalam pelayanan.
Dia memuji-muji Paulus, tetapi salah. Kenapa? Karena Paulus itu tidak menginginkan pujian manusia. Dia itu mengejek itu jadinya. Sama aja kalau kita bilang sama orang, kamu begini, terus berhari-hari kita ngomong kayak gitu, jengkel juga orang. Ya itulah buktinya bahwa itu dari setan, itu iblis. Jadi bukan kalimat pujian yang harus kita lihat, tetapi siapa yang memuji dan apa makna di balik pujian itu. Jangan karena dipuji kita, tapi kita melihat yang penting ya. Makanya dipuji, bro. Itu jelas itu, ayat itu udah jelas. Oke ya. Ya, jadi apakah pujian iblis itu salah terhadap Paulus dengan mengatakan dia adalah orang benar, utusan Tuhan yang Maha Tinggi? Ya itu jawab aja Pak RBN, salah apa benar, jangan ngarep mana. Memperkosa. Jawaban jawab salah atau benar, intinya di situ saja Pak RBN. Bukan ya supaya tertib. Bukannya bukan masalah kalimat pujiannya, tetapi bahwa pujian itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi itu untuk mengganggu di situ. Lihat, maka tidak semua orang yang berbicara benar adalah berasal dari kebenaran, karena iblis pun bisa berbicara benar, tujuannya untuk menipu, untuk mengganggu, merusak. Masa bro nggak memahami? Jadi gini, saudara Erben, di sisi lain Paulus itu kan, mohon maaf, dia harus dipuji gitu ya, sesuai dengan permintaannya dia. 2 Korintus 12 nomor 11, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Jadi kalau dengan alasan dia tidak mau diganggu, dia tidak mau dipuji dan seterusnya, justru ini yang dibutuhkan oleh Paulus, pengakuan dari kalian bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Makanya iblisnya itu membantu, tapi dia risih gitu loh. Dia risih. Kenapa dia risih? Karena yang ini adalah iblis, meskipun ajarannya itu sudah benar, tapi dia ini adalah iblis. Apa maksudnya? Paulus tidak mau disaingi sama iblis gitu loh. Orang-orang ini, maksudnya Paulus in the gang adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Anda mengatakan dia tidak mau dipuji. 2 Korintus 12 nomor 11, justru dia mengatakan, justru akulah yang harus kamu puji. Ya, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Maksudnya dia tidak kalah dari Rasul Yohanes, Rasul Yesus, semua rasul utusan Tuhan. Tidak mau kalah dia harus tertop. Harusnya ketika Paulus ini tidak berkenal baik bersama dengan yang berseru ini, tidak satu misi, maka dia akan malah justru akan senang. Ayo sanjung terus. Kan gitu Bang Erben. Makanya Yohanes 8 nomor 8 mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena di situ ada bapak yang ada manusia yang menyetarakan dirinya dengan bapaknya Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Paulus. Nah inilah, Anda mengatakan tidak ada hubungannya. Oh sangat terkait. Sangat-sangat terkait. Karena Paulus kemudian mengatakan, ya bahwasanya akulah yang harus kamu puji. Makanya kalian harus menyanjung Paulus itu sebagai rasul, meski ajarannya bertentangan dengan Tuhan Yesus. Begitu Bang Erben. Oke ya, jadi kalau kita membaca kekhawatiran Paulus dalam 2 Korintus 12, perhatikan ya, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya, perhatikan ya, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Sebenarnya, artinya Paulus ingin menyadarkan orang-orang lain, supaya orang lain itu tidak memperlakukan Paulus dengan tidak adil di sini. Tetapi bukan berarti di sini Paulus minta, pujilah aku, bukan. Berbicara tentang ayat yang tadi itu, 2 Korintus, apa itu? Mana tadi? Bukan ini, bukan. Bentar ya. 2 Korintus 12 nomor 11.
Sudah, yang tadi 2 Korintus 11 ya? 11. 12 nomor 11. Yang pertama tadi, yang Paulus dipuji itu. Biar kita lihat. Oh, itu sama yang tadi itu yang saya katakan di data yang mana? Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul 16. Oke, Kisah Rasul 16 itu satu hal yang berbeda konteksnya ya. Jadi konteks Kisah Rasul 15 dengan 2 Korintus 12 itu dua hal yang berbeda. Kalau di dalam konteks di dalam 2 Korintus 12 ini berbicara Paulus dengan jemaat. Tetapi di dalam Kisah Rasul 16 ayat ayat 17 sampai 18 itu berbicara dengan roh jahat ya. Ia mengikuti Paulus, katakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan-tenungan tuannya untuk memperoleh penghasilan besar. Perhatikan ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah perempuan itu. Ini konteksnya berbeda, bro. Berbedanya apa? Karena ini perbuatan yang sangat mengganggu dan ini tidak bisa untuk dibiarkan karena ini sudah tipu daya iblis. Makanya tadi dikatakan ujilah setiap roh. Baru kalau di dalam ayat 11, memang kalau orang Kristen atau orang yang diselamatkan karena mengikuti ajaran disampaikan Paulus, ya memang sebenarnya harus memuji Paulus. Tetapi iblis yang ada atau roh tenung yang ada di dalam Kisah Rasul 16 itu kan bukan orang yang percaya kepada Yesus, bukan yang percaya kepada Paulus. Bukan karena percaya pemberitaan Paulus, tidak. Jadi jangan disamakan. Di Kisah Rasul 16 itu berbicara roh tenung yang ada pada orang. Sedangkan di Kisah Rasul pasal 2 Korintus 12 itu berbicara jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus yang sudah percaya, yang sudah bertobat, yang sudah dilayani. Sedangkan di sini itu orang yang kerasukan roh tenung, belum percaya. Itu tipu muslihat. Udah jelaskan dari tadi, bro. Oke, baik. Jadi gini, Saudara Erben. Saya melihat ini tafsiran pribadi saya ya. Tolong diluruskan kalau keliru menurut saudara. Jadi iblis ini kemudian berseru-seru. Karena tafsiran saya, satu, ajaran Paulus itu berkesesuaian dengan ajarannya. Kedua, ya, ajaran Paulus itu memang berkesesuaian dengan kehendak iblis. Ini tafsiran saya pribadi. Sehingga kemudian iblis ini mendukung dakwah daripada Paulus itu didukung oleh iblis. Nah, Paulus merasa risih gitu loh. Jangan sampai orang tahu bahwa pendukung-pendukung saya itu adalah iblis. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, Saudara Erben? Bukan tanpa alasan. Contoh, di dalam Kejadian 3 nomor 13. Setelah perempuan, istri daripada Adam melanggar larangan Tuhan dengan makan buah yang dilarang, kemudian Tuhan menanyakan kepada Hawa, apakah yang telah kau perbuat? Jawab Hawa, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buahnya. Jadi Hawa mengatakan ular itu. Apa efeknya kemudian setelah Tuhan mendengarkan pernyataan daripada Hawa? Seketika kemudian Tuhan berfirman kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Yang terkutuk siapa? Ular. Oke? Tapi ketika Anda lihat ajaran Paulus, penyebab perbuatan dosa itu bukan ular. Penyebab dosa itu adalah Adam dan juga istrinya. Baca di dalam Roma 5 nomor 12. Jadi iblis
terbebas dari perbuatan yang dilakukan terhadap Adam. Oleh karena Paulus memproklamirkan kepada seluruh umat manusia bahwa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa adalah perbuatan Adam dan Hawa. Iblis tepuk tangan dia, ongkang-ongkang kaki. Makanya ketika Paulus datang mengajarkan tentang dirinya, akulah rasul, aku yang paling terbagus di antara semua rasul-rasul, akulah yang harus engkau puji. Iblisnya tepuk tangan. Lanjut Paulus, lanjutkan Paulus, sesatkan semua umat manusia Paulus, biar mereka nantinya melantik sesuai dengan keinginanmu. Makanya Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu tafsiran saya, didukung oleh data yang ada dalam kitab saudara. Dari mana kemudian Paulus mengajarkan bahwa yang terkutuk itu adalah Adam? Yang terkutuk itu adalah anak keturunan Adam. Sehingga harus ada yang terkutuk di atas tiang salib untuk melakukan kutukan, mematikan kutukan terhadap anak manusia. Sementara yang perlu Anda pahami, ajaran Tuhan melalui Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya adalah ajaran yang diberikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Kenapa dianggap sebagai kutukan oleh Paulus? Dengan mengatakan Yesus Kristus mati secara terkutuk disebabkan karena dosa waris. Siapa yang mewariskan dosa rupanya? Lalu kemudian Tuhan sudah mengambil imbas daripada perbuatan iblis. Apa itu? Iblisnya dikutuk. Kejadian 3. Itu tidak, saya tidak ngada-ngada. Kejadian 3 nomor 13 dikutuk pelakunya. Kenapa kemudian Adam dan keturunannya yang difitnah? Oke, saya mendapatkan dosa. Oke, silakan. Silakan. Yang menggoda Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu adalah iblis. Maka iblis juga dikutuk karena menggoda Adam. Tetapi harus kamu tahu bahwa dosa itu terjadi di dalam tubuh manusia. Dan manusia itu adalah Adam. Maka semua manusia yang berasal dari benih biologis Adam memiliki hakikat yang sama dengan Adam. Karena sebenarnya dosa waris itu dengan dosa perbuatan dua hal yang berbeda. Karena dosa waris itu berbicara hakikat dosa. Contoh, ya supaya tahu. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah karena Adam dihukum. Maka semua manusia setelah Adam itu terpisah dari Allah. Tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Tidak bisa menghampiri Allah. Yang kedua, manusia karena dosa itu seperti Adam mengalami maut. Karena memang upah dosa adalah maut. Maka Yesus datang untuk memberikan hidup kekal. Maka Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena dosa, maka Adam dan Hawa takluk kepada iblis. Maka semua manusia yang benih biologis Adam dan Hawa itu takluk ke dalam otoritas iblis. Itu yang harus diketahui. Kemudian Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika dosa, mereka jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu tercemar. Maka semua manusia yang lahir dari benih biologis Adam memiliki hakikat yang sama dengan Adam, mengalami kerusakan hakikat. Maka di dalam Yesuslah manusia dibaharui. Jadi dosa datang ke dunia kepada manusia itu melalui Adam. Karena tidak mungkin melalui iblis kepada manusia. Karena iblis itu hanyalah pemicu. Dia oknum di luar dari diri manusia. Dan dia sudah punya bagiannya, yaitu neraka. Di mana nanti kelak dia akan dihukum di sana. Jadi manusia jatuh di dalam dosa itu karena iblis betul. Tetapi dosa yang terjadi kepada manusia itu ada pada diri manusia. Maka ketika Yesus datang ke dunia, dialah yang harus menyelesaikan dosa itu. Karena dosa itu berbicara keterpisahan, berbicara ketundukan kepada iblis, berbicara mengalami maut, berbicara juga mengalami hakikat yang rusak. Ini yang harus dipulihkan oleh Yesus. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa iblis bapa dari segala pendusta, maka pendusta itu tentu adalah ajaran yang bertentangan dengan sejarah. Ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Allah yang kudus. Prinsip-prinsip etika Allah yang kudus. Itulah ajaran iblis. Prinsip-prinsip surga yang kudus. Itulah ajaran-ajaran yang berasal dari dunia, dari setan-setan. Jadi
Itu yang perlu dipahami sama Bro Cuma. Kalau kembali kepada kisah Rasul tadi, itu saya katakan itu konteks yang berbeda dengan surat 2 Korintus pasal 12. Karena kisah Rasul 16 itu berbicara Paulus dengan orang yang dipenuhi roh tenung. Sedangkan di kisah Rasul itu berbicara Paulus dengan jemaat yang sudah percaya. Jadi konteks pujiannya beda. Karena pujian yang pertama itu pujian yang mengganggu. Sedangkan di kisah Rasul di Korintus tadi itu Paulus itu direndahkan oleh sekelompok orang. Tapi dia katakan kamu harus memuji aku. Kenapa? Karena memang dia layak untuk dapat pujian, tetapi bukan itu intinya. Karena kalau dibaca semua bukan seperti itu. 2 Korintus 12. Coba saya baca ya. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda dan mujizat dan kuasa. Artinya begini, Paulus mengatakan bahwa kalau dinilai dari apa yang aku kerjakan di tengah-tengahmu, maka aku layak kamu puji. Bukan berarti Paulus mengemis pujian, bukan. Tetapi dia ingin mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan, sebab dalam hal makanan kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku. Paulus itu tidak menjadi beban karena dia tidak meminta-minta sumbangan. Sesungguhnya sekarang sudah ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu dan aku tidak merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Paulus tidak mau meminta-minta harta, apalagi merampok, apalagi memerangi orang untuk mendapatkan harta, tidak ada. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Perhatikan ini. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Ini pernyataan Paulus yang luar biasa. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kudus kepada kamu? Ada orang menuduh Paulus itu licik. Ada orang menuduh Paulus itu melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tetapi Paulus mengatakan, apakah betul apa yang dikatakan orang itu kepadaku? Buktinya apa? Aku berbuat banyak hal kepada kalian. Itu kan dikatakan Paulus di sini. Memang aku telah meminta dan seterusnya banyak. Jadi itu konteks yang berbeda, bro. Berbicara dosa waris itu bukan ajaran Paulus. Dosa waris itu artinya itu kenyataan hidup manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan Yesus datang untuk menyelesaikan itu. Jadi gini, saya sedikit sampaikan, perbuatan dosa itu mencuri. Tetapi hakikat dosa itu artinya apa? Apa yang mendorong, apa yang menjadi penyebab manusia itu melakukan pencurian. Itu bedanya dosa dengan hakikat dosa. Silakan, mau tanya apa lagi? Oke. Saya tidak akan bertanya ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya kalau saudara menganggap bahwasanya apa yang saya uraikan di awal itu adalah sesuatu penafsiran keliru dan salah konteks. Ingat, saudara Erben. Orang-orang Yahudi diceritakan dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 21 nomor 28. Di situ mereka berseru, "Hai orang-orang Israel, please, ya, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci kita." Ini orang-orang Israel diseru kalau Paulus itu adalah penyesat. Mereka mengatakan Paulus ini adalah penyakit sampar. Boleh Anda baca di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Sedangkan di dalam kitab saudara diceritakan seperti apa yang saya uraikan tadi, bahwasanya justru Paulus ini ya di tempat yang lain diceritakan justru iblis yang menjadi pendukungnya. Orang-orang ini, Paulus in the gang, adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Keselamatan yang mana ini? Sehingga kalau saya analogikan, Paulus seakan-akan mengatakan, diam, jangan ribut. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kata Yesus, waspada terhadap
seseorang yang datang di tengah-tengah kamu. Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan ada kutukan, sehingga kemudian harus ada yang menebus. Saya katakan kepada saudara, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi jelas bahwa yang dikutuk kemudian itu adalah iblis, ular. Pengakuan Hawa dan Adam juga mereka tergelincir karena iblis. Tapi pengakuan Paulus dituduhkannya kemudian kepada Adam dan Hawa. Anda membuat semua narasi, padahal Tuhan menyatakan di dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan itu, mereka diberkati. Lalu mereka diberi nama manusia. Pada waktu mereka diciptakan, mereka sudah diberkati. Adam diberkati. Lalu kemudian Adam bertaubat, dia diampuni. Coba, berarti tidak ada dosa lagi terhadap dia. Lagian dosa yang dilakukan oleh Adam adalah dosa-dosa dia sendiri. Kenapa harus keturunannya? Siapa yang mengatakan bahwa keturunannya juga mewarisi dosa? Nah, coba kita lihat bagaimana pengajaran kitab saudara. Di dalam 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu nampak di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini adalah angkatan pertama. Orang-orang yang ada di sekeliling Yesus. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, kekal di neraka maksudnya. Nah, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka. Mereka menyangkal Tuhannya Bani Israel yang menebus mereka dari perbudakan Mesir, mengajarkan bahwa dia telah inkarnasi menjadi manusia bernama Yesus. Dia ingkar, di mana Tuhan yang membebaskan mereka sebagai penguasa yang telah menebus mereka dari perbudakan Mesir itu, diajarkan tidak ada ilah lain selain aku. Aku tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun. Tapi kemudian diajarkan lain daripada pengajaran yang seharusnya. Makanya dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, karena itulah saya katakan kepada saudara, dukungan iblis itu datang untuk Paulus. Iblis sebagai orang yang mengkampanyekan itu. Dan coba lihat bagaimana iblis selalu senarasi dengan pengajaran Paulus. Iblis meneriakkan kepada Yesus, kepada orang-orang bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah anak Tuhan. Di mana-mana iblis selalu mengajarkan itu. Bahkan iblis memberikan teori dan praktek menyembah kepada Yesus, sujud menghambakan diri kepada Yesus. Itu iblis juga yang melakukan itu. Sehingga Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Oleh karena itulah saya katakan Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 jelas terlihat bahwa iblis mendukung misi Paulus dengan mengatakan Paulus itu adalah orang benar, Paulus itu adalah jalan menuju kepada keselamatan. Sementara kalau kita melihat pengajaran Yesus, waspadalah terhadap ahli Taurat, orang Farisi dan seterusnya. Silakan. Oke ya, jadi kalau dibaca secara utuh Kisah Rasul pasal 16, justru di situ Paulus meningking orang itu di dalam nama Yesus. Dan seketika itu juga roh itu keluar. Bagaimana lagi kita mengatakan bahwa Paulus ini didukung oleh roh? Orang Paulus sendiri menolak. Tetapi kalau ada seorang sosok yang dikerumuni oleh jin, bahkan ada ayat yang turun tentang jin atau berbicara jin kepadanya, ini justru sesuatu yang harus, bahkan kitab sucinya ada namanya jin. Ini sesuatu hal yang harus diperhatikan, bro. Baru juga, kalau berbicara Paulus secara etika dan moral, sampai hari ini tidak ada cacat celah ajaran etika dan moral Paulus. Mungkinkah seorang manusia mengatakan bahwa ajaran etika dan moral yang sempurna berasal dari setan, sedangkan ajaran dan kehidupan yang bertentangan dengan etika dan moral dipuji-puji berasal dari Allah? Saya meragukan cara berpikirmu, bro. Saya sangat meragukan cara berpikirmu. Tidak ada cacat celah tentang etika dan moral dalam ajaran Paulus, tapi kamu berani mengatakan itu berasal dari setan. Sedangkan ada orang yang kehidupannya bertentangan etika dan moral, bahkan saya katakan kalau dia sekarang hidup di Indonesia, dipastikan dia akan ditahan di kepolisian, masuk penjara. Tetapi kamu katakan itu berasal dari Tuhan yang benar.
Saya tidak mengerti logika berpikirnya Bro Juma pada sesi kali ini di dalam cara berpikir ini. Baru tadi kamu katakan Adam diampuni dosanya. Pertanyaannya, kalau Adam diampuni dosanya, apakah Adam itu tidak diusir di dalam kitab Taurat? Diusir. Artinya apa? Keterusiran Adam dari Taman Eden itu sudah berbicara tentang hakikat dosa. Artinya di situ sudah terpisah dari Allah. Dan semua manusia sejak Adam sampai sekarang ini tidak ada yang bisa berjumpa, tidak ada yang bisa berbicara langsung lagi, sudah terpisah karena hakikat dosa itu. Baru yang berikut, akibat dari dosa itu memang diampuni, tetapi konsekuensi dosa itu apa? Mati. Apakah Adam tidak mati? Mati dia. Itu buktinya bahwa hakikat dosa itu terjadi pada dia. Upah dosa adalah maut. Apakah Adam tidak mengalami kerusakan secara naturnya? Rusak. Kenapa? Karena ketika dia jatuh dalam dosa, dia mempersalahkan istrinya. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak lagi seperti waktu pertama kali diperjumpakan dengan istrinya. Ketika jumpa dengan istrinya pertama kali, ini dari tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, wanita yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku, menyalahkan. Seharusnya dia sebagai seorang suami gentle, mengakui bahwa dia gagal, karena firman Tuhan itu disampaikan kepadanya. Dia gagal memperhatikan istrinya, harusnya gentle. Jadi di sini bro, yang harus disampaikan lagi sama bro itu, jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan mencuri, membunuh, berzina, bukan. Dosa itu berbicara tentang keterpisahan dengan Allah. Dosa itu berbicara ketundukan manusia di dalam otoritas iblis. Dosa itu berbicara manusia mengalami maut, kematian. Dosa itu berbicara tentang hakikat manusia yang rusak. Dan inilah yang mau diselesaikan, dikerjakan oleh Yesus. Maka di dalam Yesus manusia menang atas iblis. Dibuktikan oleh Yesus. Di dalam Yesus manusia menang atas maut. Maka Yesus naik ke surga, menyediakan tempat. Yesus berkata, aku kebangkitan dan hidup. Di dalam Yesus manusia yang rusak dibaharui. Maka dikatakan siapa ada di dalam Yesus Kristus, ia ciptaan baru, yang lama berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Yesus segala sesuatu yang terbaik disediakan oleh Allah. Tadi bro mengutip di dalam 2 Petrus tentang nabi-nabi palsu. 2 Petrus tadi bro kulip. Bro lupa bahwa yang menyatakan bahwa Rasul Paulus seorang pengajar dan penulis kitab suci yang benar, itu adalah Petrus sendiri. Bro Juma mengatakan bahwa Petrus berbicara nabi-nabi palsu. Tetapi pada kesempatan yang sama, Petrus justru memuji-muji Paulus bahwa ajaran Paulus itu adalah kebenaran yang sejati. Artinya apa? Berarti kalau ada teguran daripada Petrus tentang nabi palsu, sudah pasti itu bukan Paulus. Karena Petrus di dalam kitabnya yang sama, dia justru menyatakan Paulus itu pemberita kebenaran, penulis kebenaran. Berarti siapakah yang nabi palsu yang dimaksudkan oleh Petrus? Tentu nabi palsu yang dimaksudkan oleh Petrus di situ adalah ajaran yang etika dan moralnya bertentangan dengan Paulus. Ajaran di dalam memberitakan Injil, di dalam mensiarkan agamanya bertentangan dengan Paulus. Sebab Paulus tidak pernah mengangkat pedang di dalam memberitakan Injil, tidak pernah memaksa, tidak pernah mengancam orang untuk menjadi Kristen. Itu yang dilakukan Paulus. Berarti nabi palsu adalah orang yang memberitakan siar agamanya bertentangan dengan cara Paulus. Karena Petrus dengan jelas mengatakan Paulus pemberita kebenaran, pengajar kebenaran. Terima kasih Bro Juma, semakin membukakan kebenaran, semoga banyak orang mengerti dan menyadarinya. Amin. Silakan. Apa mau disampaikan lagi? Ya, jadi iblis itu memang tidak pernah bawa senjata. Iblis itu tidak pernah kemudian membawa pedang. Itu jelas. Tapi iblis itu menyesatkan dengan cara membisikkan, mencampurkan ajaran yang bukan dari Tuhan, kemudian diproklamirkan itu dari Tuhan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi iblis itu tidak berlaku seperti itu. Kalau Anda mengatakan iblis itu seperti itu, maka Musa bagaimana dia? Perintahkan membunuh, menjara, merampas. Jangan kau biarkan apapun yang tersisa di sana. Matikan semua yang bernapas.
Apakah itu iblis? Yang memerintahkan apakah itu iblis? Tentu tidak. Jadi bukan dinilai dari situ. Tapi dinilai daripada sudut pandang bagaimana manusia itu meninggalkan ya hakikatnya, fitrahnya sebagai manusia, kemudian menyembah terhadap sesamanya manusia. Itu poinnya. Iblis itu begitu. Ketika manusia berhenti menuhankan Tuhan yang benar, memindahkan penyembahannya terhadap oknum manusia, maka iblisnya pensiun. Berhasil dia menyesatkan manusia. Karena kenapa? Buat apa lagi digoda? Dia sudah jatuh kok. Apa pembuktiannya? Dia menggantikan Tuhannya Abraham dengan Tuhan dalam rupa manusia. Kan itu poinnya. Nah, kemudian tadi saya katakan data yang sangat akurat di dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 16, iblis yang memproklamasi di sana. Paulus itu adalah orang benar, dia utusan yang maha tinggi. Ajaran iblis ini menurut versi Kristen itu tentu tidak salah. Iblis membantu untuk memproklamirkan keberadaan Paulus itu sebagai orang benar dari pandangan Kristen. Coba Anda lihat teriakan-teriakan iblis berhari-hari itu. Orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tapi Paulusnya risih. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu adalah iblis. Risih dia. Jangan kau katakan saya ini adalah orang yang benar. Kalau yang mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi, wah senang Paulus. Tapi sayangnya orang Yahudi justru mengatakan dia ini adalah penyesat. Seperti data yang saya katakan kepada saudara barusan. Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajarkan semua orang untuk menentang bangsa kita. Makanya Paulus itu tidak mengajar kepada Bani Israel, mengajarnya kepada orang Roma dan Yunani. Di dalam Kisah Pewarta 24 nomor 5 telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Siapa orang ini? Paulus. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Siapa dia? Paulus. Dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nazaret atau Nasrani atau Kristen. Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi meneriakkan dia adalah penyesat. Iblis meneriakkan dia adalah orang benar, mengajak manusia kepada jalan keselamatan. Paulus risih tentunya. Harusnya yang meneriakkan dia itu sebagai orang benar adalah orang Yahudi. Tapi sayang orang Yahudi justru meneriakkan sesuatu yang terbalik. Kenapa? Ajarannya itu sangat tidak relevan dengan ajaran para nabi. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Ya. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Coba, karena dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia membingungkan orang-orang yang ada di Damsyik. Dia kemudian dikatakan pengaruhnya semakin besar. Ini yang perlu saudara pahami. Sehingga ketika ada iblis yang berseru dia ini adalah orang benar, dia memberitakan jalan kepada keselamatan, Paulusnya risih gitu. Makanya muncul yang saya katakan tadi, iblis merasa cocok dengan ajaran Paulus. Ajaran Paulus sesuai dengan kehendak iblis. Paulus tidak ingin banyak yang mengetahui bahwa ajarannya disenangi oleh iblis. Itu endingnya. Paulus tidak mau bahwa ajarannya itu banyak disenangi oleh iblis. Makanya iblisnya disuruh diam. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Sedikit lagi. Nah, jadi ketika saudara mengatakan, oh itu keliru. Oh tidak. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Matius 23 nomor 9. Dan jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Karena hanya ada satu bapakmu. Yaitu dia yang ada di surga. Sementara Paulus mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami katakan, terkutuklah dia. Itu jelas. Lalu dia mengaku bahwa dialah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu jelas dikatakan sendiri oleh Paulus. Silakan. Oke ya. Yang pertama, tadi Bro mengatakan bahwa iblis
membisiki Paulus begitu ya. Tapi lupa bro bahwa di dalam keyakinanmu pun Nabi Anda itu dikerumuni juga. Bahkan ada ayat kitab yang bernama Al-Jin. Saya juga nggak mengerti kayak gimana bro cara berpikir itu ya. Mengurumuni. Bahkan bro, di dalam keyakinanmu itu, jin itu seagama denganmu. Syahadatnya sama denganmu, diislamkan bro. Jadi saya nggak mengerti bagaimana sebenarnya kamu. Kamu sudah lupa kah akan dirimu? Heran aku. Baru tadi kamu bilang Musa membunuh bangsa Amalek. Memang kalau kamu belajar Alkitab itu tidak mengerti historitas, maka kamu akan kebingungan dan asal bicara. Itu masalahnya, kamu tidak mengerti historitas sejarahnya. Saya mau kasih tahu samamu, karena memang Quran kan bukan kitab sejarah. Quran itu kan hanya kitab yang ada mengatakan puisi. Ya, udah pernah dibahas Ibu Sofi sama Ustadz Wafinaja itu. Kitabmu itu bukan kitab historis. Bahkan kemarin barusan kau katakan kitabmu itu kitab independen. Kenapa Musa membunuh bangsa-bangsa di tanah Kanaan? Yang pertama kamu harus tahu bahwa panggilan Israel, yaitu panggilan berkat dan panggilan kutuk. Mereka dipersiapkan oleh Tuhan 400 tahun di Mesir untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sekaligus menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Bangsa Kanaan itu sebenarnya ditawarkan berkat oleh bangsa Israel. Tapi mereka menolak Israel, bahkan mereka memusuhi Israel. Karena mereka menolak berkat yang ditawarkan oleh bangsa Israel, maka mereka layak untuk dihukum. Bahkan 400 tahun lebih, Allah Israel memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa Kanaan itu untuk bertobat. Tapi mereka tidak bertobat sampai datang bangsa Israel umat pilihannya. Mereka juga menolak. Karena itu maka mereka dihukum. Sebenarnya hal ini tidak membingungkan bagimu kalau kamu mengingat kisah Nuh. Kisah Nuh di dalam kitabmu itu juga membunuh manusia. Yang diselamatkan kalau di Alkitab itu 8 orang. Kalau di kitabmu kayaknya lebih dari 8 orang. Gak sesuai dengan data Yahudi. Baru di dalam kitabmu itu pun sebenarnya kalau kau ingat kisah Lot, itu membunuh 1 kota Sodom Gomora itu, 2 kota Sodom Gomora. Kenapa? Karena memang di sana amoral. Bahkan itu didatangkan api dari neraka. Dan bagimu kayaknya ada itu, Nabi Lot, ada di dalam keyakinanmu. Jadi sebenarnya kamu ini berbicara memang keluar dari ketidakpengetahuan Bro Juma. Baru tadi kau katakan bahwa iblis itu menyuruh untuk menyembah manusia. Orang Kristen menyembah Yesus bukan sebagai Bapa di sorga, bro. Orang Kristen menyembah Yesus sebagai Mesias. Bahkan orang Kristen menyembah Yesus untuk kemuliaan Allah Bapa. Kenapa? Karena penyembahan kepada Allah Bapa itu melalui Yesus. Kau bilang tadi menuhankan manusia, menggantikan Tuhan Abraham. Kamu salah. Ini mungkin sudah kesekian puluh kali saya berbicara sama Bro Juma. Beda Tuhan dengan Allah. Kenapa nggak pernah update terus Bro Juma? Aku heran lihat kamu. Udah berapa kali ku bilang bahwa Allah itu God, Theos. Sedangkan Tuhan itu adalah Lord, Kurios. Jadi Yesus itu adalah Lord, Kurios. Kurios yang di bumi, di surga sebagai penguasa. Makanya orang Kristen beriman kepada Yesus. Jadi penyembahan orang Kristen kepada Yesus bukan menggantikan posisi daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan. Justru penyembahan kepada Yesus itu menegaskan ketundukan kepada Allah Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga mengatakan bagaimana? Barang siapa menghormati Yesus, menghormati Bapa. Barang siapa menghormati Bapa, menghormati Yesus. Kenapa? Karena hanya melalui Yesuslah manusia berkenan kepada Bapa. Hanya melalui Yesuslah penyembahan yang benar kepada Bapa. Hanya melalui Yesuslah manusia mengerti isi hati Bapa. Di situ. Baru tadi bro, kau bilang tadi kisah Rasul 16. Itu Rotenung membantu Paulus. Tetapi jangan lupa ya, dalam satu peristiwa, iblis pun pernah mengakui, Yesus anak Allah. Apakah engkau mau membinasakan kami? Yesus mengaku apa? Iblis mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Artinya dia datang dari Allah, dia firman Allah. Diakui. Tapi bedanya adalah iblis itu tidak pernah tunduk, tidak mau menyembah, tidak mau mengagungkan. Dia tahu. Sama seperti Rotenung yang ada di kisah Rasul tadi. Dia tahu bahwa Paulus itu pemberita kebenaran. Jangankan iblis tahu tentang Yesus. Jangankan iblis tahu tentang Paulus. Bahkan iblis tahu bahwa Allah itu Esa. Iblis tahu Allah itu Esa.
Hanya dia tidak taat, tidak tunduk. Sama seperti kisah Rasul 6. Dia tahu bahwa Paulus itu pemberita kebenaran. Tetapi dia tidak mau taat, dia tidak mau tunduk, dia mau membangkang. Artinya, dia mau menentang Paulus dan menentang Yesus dengan cara-caranya itu. Itu yang mau dilakukan. Sama seperti waktu Yesus. Yesus anak Allah. Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Dia akui kok Yesus anak Allah. Terus nanti kamu bilang, wih, berarti iblis mengakui Allah itu Esa. Makanya bagi orang Kristen, kalau ajaran hanya mengatakan Allah itu Esa, titik. Nggak beda dengan iblis, bro. Itu ada di Yakobus atau Petrus itu ya. Baru tadi kamu katakan di sini kisah Rasul 24 ayat 5. Dikatakan di sini mirip. Ya, Paulus itu kan disebut membuat kerusuhan, kamu bilang. Ini saya katakan orang-orang yang di kisah Rasul 24 ayat 5. Saya katakan ini orang-orang seperti FPI. FPI itu orang yang fanatik dengan keagamaannya. Tapi kalau ada orang Kristen beribadah digangguin, dilempari, bahkan ada itu putar musik. Seperti itulah orang-orang Yahudi yang ada di kisah Rasul 24:5. Karena Paulus itu memberitakan kebenaran dengan luar biasa. Banyak orang percaya, banyak orang bertobat. Akhirnya mereka-mereka yang fanatik agama itu secara sempit, secara buta seperti FPI, akhirnya mereka protes, mereka marah, mereka mau menghancurkan Paulus. Seperti FPI memperlakukan gereja di masa kini. Baru kisah Rasul 9 kita dikatakan, orang Yahudi bingung. Kenapa orang Yahudi bingung ketika Paulus memberitakan Injil? Karena tadinya Paulus itu seorang pemberita ajaran Taurat dengan gigi. Bahkan orang-orang yang menentang hukum Taurat secara ketat itu dibunuh sama Paulus, diusir bahkan orang-orang Kristen. Tetapi sekarang tiba-tiba dia bertobat, tiba-tiba dia berubah. Akhirnya orang-orang jadi bingung. Sama seperti Bro Juma. Kalau Bro Juma tiba-tiba sekarang jadi percaya Yesus, menjadi muridnya Erben kamu, sama-sama kita memberitakan Injil. Semua murid-murid di dunia ini jadi bingung. Apa ini si Juma ini? Sekarang kok jadi sama dengan Erben, memberitakan Yesus Kristus mereka ini. Bingunglah semua para viewermu itu, bro. Bingung mereka. Tadinya Juma ini penghujat, tadinya Juma ini kurang ajar sama orang Kristen, dimaki-maki, diputar balikan. Sekarang si Juma jadi pemberita Injil. Semoga kau seperti Paulus, bro. Masih ada pintu buatmu bertobat. Karena Paulus tadinya bukan hanya menghina Yesus, bukan hanya menghina orang-orang Kristen, tapi dibunuh, dipotong, dihajar, dipenjarakan orang-orang Kristen. Tiba-tiba Paulus itu bertobat. Bingunglah semua orang. Dan saya percaya Papa Juma juga, kalau kau malam hari ini bertobat, masih ada kesempatan buatmu, maka seluruh Indonesia yang mengikuti perdebatan di dunia ini bingung. Kenapa? Karena Juma bertobat. Haleluya. Iya, jadi gini. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Anda sudah mengakui Paulus ini awal karirnya, kemudian minta disanjung, minta dipuji. Setelahnya adalah melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus. Sangat disayangkan, saudara. Karena Yesus justru mengatakan penyesat itu akan mengawali karirnya dengan cara membunuh murid-muridnya. Anda bisa baca di dalam Lukas 21 nomor 12. Jadi itu digenapi oleh pendiri agama saudara. Makanya ketika Anda mengatakan iblis pun tahu Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah ini, justru iblis datang beberapa kali kepada Yesus, memproklamirkan kepada orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Tapi Yesus anak Theos ya, anak Elohim. Tapi Yesus tidak pernah mengiyakan. Bahkan ketika itu Yesus mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus. Nah, itu yang perlu Anda tanamkan di dalam benak Anda. Iblis memang sering menyeru, engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Allah. Tetapi tidak berhasil si iblis. Si iblis tidak berhasil membuat orang-orang sesaman Yesus, membuat orang-orang Yahudi kemudian percaya kepada iblis bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kok kamu tahu siapa iblis? Nah, setelah kemudian itu tidak berhasil, jawab dulu, kenapa kepada kamu tahu Yesus, siapa iblis? maka iblisnya datang kepada Paulus Kapan dengan sama kamu? dengan mengatakan bahwa
Inilah dia Paulus, hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kenapa iblis mendukung Paulus? Karena Paulus mengajarkan ajaran yang sama seperti iblis. Yesus adalah anak Allah. Iblis juga mengajarkan hal seperti itu. Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Adakah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah? Tunjukkan dalilnya. Saya mau lihat. Oke, Silakan, giliran silakan. saya sekarang. Sekarang kita Silakan. buktikan. Silakan saudara Erben. Oke, ya saya dulu. Di- Guru ini orang- saya minum kopi dulu. Kamu hadapi saya, jangan kabur. Orang kesurupan ini diademkan dulu. Ya, Nanti kamu setelah hadapi saya. pengaruh alkoholnya habis, baru dia maju. Ayo, saudara Erben, tanggapi saya. Sayangku, baby Suma. Oh ya, silakan Guru Erben. Nanti setelah ini saya rukyah. Pengaruh alkoholnya dihilangkan dulu, saudara Justin Edo. Jangan takut. Kamu di sini saja sampai pagi. Saya tidak pernah takut kepada kalian sedikit pun. Kalau aku takut, enggak di sini saya. Paham? Bentar. Saya mau kasih tahu. Oke, silakan. Ketika Yesus dibaptis, maka ada suara dari langit. Itulah Allah Bapa di surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baru Yesus juga menyatakan, Bapa. Jadi Bapa di surga mengakui Yesus anaknya. Dengan demikian, maka tepatlah Yesus memanggil Allah Bapa di surga sebagai Bapa. Dan para murid-muridnya dan semua orang percaya mengakui Yesus anak Allah. Tetapi anak Allah di sini tidak pernah dipahami oleh orang Kristen bahwa itu makna biologis. Tetapi itu menunjukkan bahwa Yesus datang dan keluar dari Allah. Dan satu-satunya yang datang dan keluar dari Allah itu hanyalah Yesus. Selain Yesus, itu adalah hasil biologis manusia. Itu yang harus dipahami sama Bro Juma. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu pernyataan dari surga. Dan hanya kepada Yesus. Nabi Muhammad nggak pernah dengar suara seperti itu, bro. Inilah Nabi, nggak ada. Karena Nabi Muhammad nggak pernah berjumpa satu kali pun dengan Allah. Nggak pernah, semua melalui Jibril. Itu Bro Juma harus pahami. Baru kamu tadi mengatakan bahwa penyiasat itu mengawali dari menganiaya. Ini kesalahan. Kesalahan. Karena ajaran Paulus secara etika dan moral yang berpusatkan kepada Kristus itu nyata, bro. Kalau kamu berani mengatakan bahwa Paulus yang ajarannya secara etika dan moral itu sempurna, kamu katakan itu penyesat, maka sesungguhnya kamulah penyesatnya atau kamu sedang tersesat. Ada tadi kelupaan tentang Bapa di dunia ini ya, kata Yesus. Jadi begini, kata Bapa itu netral, bro. Yesus itu menjadi Bapa dalam konteks apa? Bapa di surga menjadi Bapa dalam konteks apa? Paulus menjadi Bapa dalam konteks apa? Sebagai guru, Paulus. Bapa rohani. Bukan sebagai pengganti Bapa di surga. Bagi orang Yahudi itu Bapa itu kan sumber. Maka bagi mereka hanya Bapa di surga, Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub lah yang menjadi Bapa bagi mereka. Gak ada yang lain. Dalam konteks Paulus, hanya Pauluslah menjadi Bapa bagi umatnya. Gak boleh ada nabi-nabi palsu yang lain. Nabi palsu itu apa? Ajarannya yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Contoh, ajaran Yesus surga itu bukan soal kawin-mawin. Kemudian ada ajaran menjadi kawin-mawin. Ajaran Yesus tentang masuk surga itu melalui dirinya, tiba-tiba yang lain gak menolak apa. Itu namanya ajaran yang berasal dari dunia ini. Jadi sebenarnya Bro Juma, saya semakin melihat ada kegoncangan dalam jiwamu. Karena semua yang kamu sebutkan itu berdasar dari kamu itu sudah gagal, sudah nggak paham apa-apa tentang Kristen. Di situ ya. Baru nanti kalau kita mau berbicara Yesus, saya mau kasih tahu sama Bro Juma ya. Sama semua orang, mudah-mudahan kau live-kan ini. Yesus itu satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Makanya kalau kita sudah percaya kepada manusia yang sudah tidak berdosa,
Maka kalau ada orang yang masih berdosa, bahkan disuruh minta ampun atas dosanya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, itu kita tolak. Yesus satu-satunya manusia yang sudah terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Maka kalau ada manusia berbicara surga, tapi dia sendiri nggak bangkit, nggak naik ke surga, itu kita tinggal. Kita tinggal. Baru Yesuslah satu-satunya yang menjadi hakim yang adil, raja segala raja di hari zaman. Maka kalau ada orang, manusia, yang mengaku orang benar, tapi dia nanti di hari zaman jadi terdakwa, itu kita tinggal, bro. Yesus itu satu-satunya yang mati, bangkit, mulia. Kalau ada orang mati, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangkit, itu kita tinggal, bro Juma. Jadi lebih baguslah kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami, karena memang dia Tuhan yang diberikan oleh Bapa di surga, Allah kepada kami. Jadi karena Yesus Tuhan, maka keselamatan pasti ada di dalam Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka keselamatan tidak ada pada dia. Jadi ketuhanan Yesus berbicara, kepenguasaan Yesus, kemesiasan Yesus, di mana seluruh kemesiasan dan otoritas itu adalah dari Bapa di surga. Saya pikir sudah jelas sekali. Apa ada yang ketinggalan lagi, Kak, yang mau aku tanggapi? Oke, udah. Oke. Jadi saya tanggapi kawan, ya. Jadi gini, terkait dengan penjabaran saudara. Saudara di awal tadi mengatakan bahwa Kristen itu tidak menyembah Yesus dengan pemahaman bahwa penyembahan terhadap Yesus itu menggantikan posisi Bapa. Tapi Kristen menyembah Yesus itu sebagai Mesias. Berarti kan udah jelas. Sembahan Kristen itu untuk ini sudah dua sembahan, Bapa dan Yesus. Camkan itu. Nah, inilah yang diinginkan oleh siapa? Apakah penyembahan-penyembahan terhadap oknum di luar daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu diinginkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau diinginkan oleh iblis? Penyembahan terhadap anak Maria ini, siapa yang menginginkan itu? Itu yang pertama. Kemudian ketika saudara mengatakan penyesat itu, nabi palsu itu tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, tunjuk satu ajaran Paulus yang tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang mana itu? Kalau Anda melarikan kepada ajaran kawin-mawin, Anda lupa Yesus menjanjikan kepada pengikutnya Bani Israel 100 istri di surga. Buat apa istri 100 itu? Buat apa? Untuk cari kutu? Nggak mungkin. Itu yang Anda harus pahami. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa sehingga Anda sembah, nah yang tertawa di situ siapa? Iblis. Memang dia mau kok supaya Anda memalingkan penyembahan dari Tuhannya Abraham ke siapa? Tuhan yang diajarkan di abad pertama. Dan itu yang Anda katakan. Padahal di dalam Yohanes 10 nomor 8, Yesus mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku itu adalah pencuri dan perampok. Apa enggak berdosa dia kepada orang tuanya? Orang tuanya adalah orang tuanya adalah manusia. Dia yang melahirkan, dia bersusah payah. Tapi dia dengan gamblangnya mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dengan kata lain, dia mengatakan orang yang melahirkan dia adalah pencuri dan perampok. Terserah nanti Anda mau menafsirkan apa. Itu adalah dosa besar. Sama halnya dia mengatakan ibu yang melahirkannya itu adalah pencuri dan perampok. Anda mengatakan dia manusia suci. Dari mana sucinya? Kalaupun Anda mengatakan dia manusia suci, tetapi kitab Anda mengatakan tidak ada manusia di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini yang pernah dilahirkan oleh manusia, oleh wanita, yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yesus kecil, bro. Dari Yohanes, kecil. Kata siapa? Kata kitab lo. Bukan kata saya loh. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika kemudian di data yang di awal saya katakan, iblis menyanjung Paulus sementara orang Yahudi angkatan dia mengutuk dia. Yesus itu diajarkan oleh iblis. Dia adalah anak Tuhan. Orang-orang Yahudi nggak peduli, nggak percaya. Jangankan anak Tuhan, anak manusia yang halal saya kagak. Bahkan mereka mengatakan Yesus itu adalah anak haram. Iblis gak berhasil. Ketika kemudian muncul Paulus, disitulah baru berhasil iblisnya. Oleh karena itulah kemudian iblisnya memproklamirkan, inilah Yesus Kristus, inilah Paulus, ya,
orang yang merupakan hamba Tuhan yang maha tinggi, dia memberitakan kepadamu, wahai manusia, jalan keselamatan. Maka dengarkanlah Paulus. Siapa yang berkata seperti itu? Iblis. Iblis yang berkata seperti itu, kawan. Iblis yang mengajarkan bahwa Paulus itu adalah orang benar. Anda mengatakan tadi, Paulus itu nggak mau disanjung. Saya katakan kepada Anda, data di dalam kitab saudara, justru dia mengatakan, akulah sebenarnya yang kamu harus puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap Rasul. Silakan saudara Erben. Saya jelaskan ya. Jadi kamu hanya memelintir, nggak apa-apa. Semoga Silakan dengan penilaian saudara. sembahan orang Kristen itu kamu bilang dua. Yang kami sembah sebagai Allah ya Bapa di surga hanya satu. Yang kami sembah sebagai Mesias hanya satu, ya Yesus. Berarti Kenapa? dua kan? Bentar dulu, karena orang Kristen itu kan ada namanya kerajaan. Justin Edo, sembahanmu dua Justin Edo. Dari tadi dijelaskan tidak bisa masuk. Oke lah Erben, saya izin Gimana? menjelaskan. Gantian Penyembahan. bertanya. Gantian Oke. bertanya, Pak Erben. Enggak. Di sini bukan ruang kita nggak usah bertanya. Sedikit Pak Erben boleh? Oke, Ya, oke. silakan. Selesaikan boleh sebentar. Selesaikan dulu ya. Silakan. Oke, jadi menyembah itu karena kan kerajaan surga kan, Yesus rajanya, Bapa di surga memberi kuasa kepadanya. Dalam konteks kerajaan itu Yesus harus disembah. Kalau kita nggak menyembah Yesus sebagai raja ya diusir. Sama seperti orang di Jogja sana, coba kau lawanlah Raja Jogja, kau diusir dari Jogja. Itulah konteks penyembahan kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya Islam pun dua sembahannya, Muhammad dan Allah. Kenapa? Karena di dalam syahadat kalian itu harus nempel dua-duanya. Bahkan di dalam kitabmu dikatakan menaati Allah dan Rasulnya. Apakah bisa hanya menaati Allah tanpa Rasul? Nggak bisa. Berarti sejauh mana posisi Muhammad di dalam keyakinanmu, ya harus dong ditaati. Yang ditaati itu Allah atau Rasul. Dua-duanya. Terus bisa nggak taat sama Allah tanpa Rasul? Nggak bisa. Berarti orang Islam itu sebenarnya menyembah Allah. Bahkan kamu mengatakan Muhammad itu Allah, bro. Berarti sebenarnya kamu bukan hanya menyembah Allah, tapi menjadikan Muhammad sebagai Allah bagimu. Allah yang sejatinya kamu sampingkan. Jadi di sini kamu sebenarnya bunuh diri malam ini. Baru kamu bilang Yesus menjanjikan 100 istri. Memang saya maklum. Kenapa? Karena kemampuanmu memahami literasi memang kurang. Kemampuanmu untuk memahami konteks kurang. Kemampuan Bro Juma itu kan menghafal, tapi tanpa pemahaman. 100 istri di situ itu bentuk kata sifat, bukan kata benda. Artinya apa? Nilai seorang yang mengabdi kepada Yesus, apa yang ditanggalkannya, apa yang ditinggalkannya demi Yesus, maka nilai yang dia dapatkan dari pengabdian itu 100 kali lipat. Karena 100 istri atau 100 di situ, itu bukan bicara jumlah. Kau cek bahasa Yunani-nya, saya udah cek. Itu kata sifat, itu berbicara nilai. Nilai sebuah pengabdian itu tak tertandingi. Tapi karena kamu memang orang yang hanya biasa menghafal tanpa memahami konteks yang tepat, ya saya maklum lah, saya maklum. Baru tadi kamu katakan ya, dikatakan ini semua pencuri. Kamu lupa membaca Yohanes 10. Yohanes 10 itu berbicara Yesus sebagai gembala yang baik. Domba-dombanya siapa? Semua manusia yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada orang ingin melayani orang Kristen tapi tidak membawa Yesus atau tidak di dalam nama Yesus, ya itulah pencuri. Makanya nabi yang tidak membawa nama Yesus di dalam pengajarannya, itu justru nabi palsu. Itulah pencuri. Itulah yang kolok-kolok, bro. Coba kamu baca deh Yohanes pasal 10 itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba dan seterusnya. Saya nggak usah bacakan semua, nanti terlalu banyak tausiah. Jadi itu menegaskan bahwa Yesus gembala yang baik. Melalui Yesuslah kita mendapatkan pengembalaan dari Bapa di surga. Melalui Yesuslah kita mendapatkan asupan gizi rohani dan gizi jasmani dari Bapa di surga. Itulah artinya di situ, bro. Baru kau katakan tadi Yohanes lebih besar dari Yesus. Memang kamu itu kurang membaca. Memang di antara semua manusia yang dilahirkan, Yohanes membaptis yang paling besar. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga jauh lebih besar. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Yesus, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Jadi artinya kembali Bro Juma di sini membaca itu nggak pernah utuh. Saya nggak tahu ya, kalau saya dulu waktu sekolah belajar Alkitab itu baca satu perikop 10 kali. Satu perikop ya, bukan satu ayat. Saya mau sampaikan sama Bro Juma, cara belajar Alkitab bukan cara belajar Al-Quran. Karena di dalam Quran ayat 1, 2, 3 satu topik. 3, 4, 5 contoh ya. Ayat 1, 2, 3 bicara Adam. Tiba-tiba nanti 4, 5, 6 akhir zaman. Itu nggak nyambung bro. Kalau Alkitab itu enggak. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa 10 satu konteks. Jadi harus dilihat perikopnya. Itu yang harus. Baru kau katakan tadi iblis sanjung-sanjung Paulus. Tapi kamu nggak pernah berpikir kalau jin itu mengurumuni Nabi Muhammad. Itu ada di dalam Al-Jin. Itu yang dibahasakan oleh MKC itu. Bahkan kemarin aku sama siapa itu ada orang Muslim mengatakan memang betul itu. Ya tapi ya susah bro kalau aku ngomong kayak gitu nanti kau bilangin macam-macam lagi. Ada kok surah Al-Jin dalam Quran bro. Dan itu berbicara memang bahkan ada siapa kemarin itu ada orang Muslim. Saya nggak rekam aja dikatakan begini. Ketika surat itu turun maka semua jin di seluruh dunia datang mengumpul kepada seseorang itu. Kemudian dibacakanlah surat itu katanya. Jadi saya makin bingung dengan Bro Juma. Sebenarnya kamu semakin menyerang Paulus tetapi secara tidak langsung kamu menggerogoti akidahmu sebenarnya bro. Iya, kamu menggerogoti akidahmu sebenarnya. Tapi memang begitulah, bro. Bro Justin, apa mau kesampaikan, bro? Silakan. Saya pikir saya cukup sampai sini. Makasih. Saya mau bahas statement Zuma tadi yang mengatakan ajaran iblis adalah ajaran Paulus. Logika dia mengatakan, kesimpulan dia mengatakan bahwa 100 istri di sorga itulah ada ajaran iblis. Ini namanya maling teriak maling, tapi malingnya goblok. Ya, kau secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa ajaranmu itu ajaran iblis. Jangan emosi. Kelihatan iblismu nanti, santai. Sudah. Relax. Santai. Iblismu Tutup kelihatan mulutnya. nanti ya. Tutup mulut dulu, duduk di pojokan. Iya, Oke ya. Pak Kita Suma, ya. Biar kita ini judulnya adalah Zuma belajar Alkitab ya, karena dia tidak mampu mewartakan kedahsyatan, kesempurnaan. Jangan Diam kayak dulu. iblis suka nyesat-nyesat. Biblos. Jangan Alkitab. Wih, kejang-kejang. Baru pasang Bible dengan Biblos. sebentar. Baru pasang. Nanti kami tanggapi. Nanti kalau saya tanya apa terjemahannya Alkitab sesuai Sudah? dengan bahasanya, bingung Ya, nanti. silakan. Biblos, Sudah? Coba Bang diam Bro, saja diam dulu. bro. Sabar. Dengar Sudah? dulu. Mau- Sudah? Oke, saya baru menggunakan jurus mengkepret kunyuk sudah panas-panas. Oke ya. Iblisnya jangan dibawa-bawa, santai, relax. Jangan nyerang-nyerang gitulah, santai. Sudah? Pelan. Ada bro, Justin. Santai. Kayak Erben tadi, ya jangan Oke. jangan bawa iblis Sudah? ke sini. Oke. Sudah? Santai. Oke. Saya ingin bahas ajaran iblis ya. Mengapa Zuma itu sangat membenci ajaran Paulus? Karena jelas Paulus menjadi antitesis bagi junjungannya itu. Ya, saya akan jelaskan ya. Apa yang Rasul Paulus ajarkan tentang ajaran palsu sudah dijelaskan oleh para rasul yang lain. Di Matius 7 ayat 15 dikatakan sampai 20 ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini Yesus yang mengatakan ya, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, saya bisa rasakan getaran di suaramu. Oke, hai. 2 Korintus 11 Boleh saya ayat 4. tanggapi? Boleh saya Jangan tanggapi? dulu. Sayangku jangan dulu cintaku. Sayangku nanti saya undang Bu Yuni sini. 2 Korintus Kuatkan 11. kuda-kudamu ya. Oke deh. 2 Korintus 11 ayat 4, Rasul Paulus juga sejalan dengan yang Yesus katakan. Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kalau bicara Yesus yang lain, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Yang jelas bukan Yesus lahir di bawah pohon kurma atau Yesus keponakan Musa. Galatia 1 ayat 8 ya. Nah, ini penting nih, ini kesukaan Zuma nih. Tetapi sekalipun kami, para rasul mengatakan seperti itu, atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Tegas Paulus memberitakan siapa nabi palsu, siapa rasul palsu. Yang jelas kerasulan dari
Paulus tidak berdiri sendiri. Rasul Paulus tidak bertapa atau rekreasi ke gua, kemudian dicekek oleh malaikat dan dia pergi, kemudian dia memberitakan, aku rasul, aku nabi. Tidak seperti itu. Kerasulan Paulus dikonfirmasi oleh para rasul yang lain dan dikonfirmasi oleh Yesus Kristus sendiri. Tidak berdiri sendiri. Pertanyaannya, siapa saksi yang meneguhkan kerasulan Muhammad selain dirinya sendiri? Kamu jawab. Tapi nanti, ya, saya akan bicara tentang Udah. apa yang belum sayangku, cintaku, belum saya Udah. tabahkan hatimu, tabahkan hatimu. Sales promosi produk, tapi nggak paham sendiri produknya apa yang dijual. Sudah. Sama Ji itu Bung, sama semua. Produk sales. Kamu juga sales kok. Oke, giliran saya ya. Belum sayangku, sabar sayangku. takut Sayangku, sekali. cintaku. Baby Zuma. Ya udah kalau Baby gitu saya Zuma. tiduran aja dulu. Oke, lanjut. Tidur dulu. Ini ahli kitab sedang menjelaskan. Titus 3 ayat 10. Ya, bicara tentang bidat. Nah, bidat itu artinya menyimpang. Contohnya penyimpangan seksual. Nah, itu menyimpang nggak boleh. Nah, ajaran-ajaran bidat salah satunya ya, yang katanya berusaha menyempurnakan tapi salah menyinggung. Yang mengatakan bahwa Tritunggal, Trinitas itu adalah Isa, Maryam, dan Allah. Loh, ajaran Kristus tidak ada yang seperti itu. Lalu moncongnya diarahkan ke siapa ini? Nah, kemudian mengatakan bahwa Isa dan malaikat Jibril dan Allah adalah 3 misalnya. Itu dari mana? Jadi, moncong ajarannya juga sudah salah mengarahkan kepada Kristen. Dan kamu salah komal, kamu salah TikTok. Oke? Terkait masalah ajaran palsu. Mengapa Zuma sangat membenci Paulus? Karena di sini Paulus menjadi cermin bagi dirinya sendiri. Jelas, nabi palsu dan ajaran palsu sudah dan mujizat. Sehingga hanya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan banyak, orang pilihan juga. Oke, ini poin yang sangat menarik. Terkait kesalahan Zuma, belum Zuma mengatakan bahwa Muhammad dipantas menjadi Mesias berdasarkan Yesus 9 sampai 6. Zuma mengatakan Udah ya, bahwa kelamaan. gelap Ini bukan hidup gereja. Muhammad pada Isa. Suaranya Bro Justin kurang bagus. Diperbaiki dulu. Ya, giliran Jadi, saya dong. Mesias Oke. pun mau belum selesai, belum selesai. Suara- Ini bukan gereja, bro. Kau lagi berhadapan kamu, dengan saya. Woi, sadarlah. Kalau di jemaatmu boleh lah. Sama saya jangan. Oke. Bro Ya. Justin, Sudah lagi. Bentar. Oke. 1400 tahun silam Al-Qur'an mengatakan wa iskala Isa bin Maryam ya a'anta qulta linnas Bro Justin, takhizuni wa ummi. bagusin dulu. Oke. 1400 tahun silam Al-Quran mengatakan, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan untuk menjadikan dirimu dan ibumu itu adalah Tuhan selain aku? Nah, saya ajarin supaya kamu paham. Pada tahun 431 Masehi, tokoh-tokoh gereja sedunia bertemu di konsili Efesus. Apa salah satu visi dan misi yang kemudian dihasilkan dari konsili Efesus? Ya, mensahkan Maria sebagai ibu Tuhan. Catat itu, ya, catat supaya kamu itu ada ilmu sedikit. Nah, golongan-golongan mereka yang kemudian mendudukkan orang-orang Kristen yang mendudukkan Bunda Maria itu Tuhan biasa disebut dengan golongan Mariamites atau Ebeniot. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi Al-Quran itu tidak asal ngomong, bos. Al-Quran itu kalam Allah yang tidak bisa kamu ragukan. Kemudian saudara Erben tadi mengatakan tentang apa yang mengajarkan kemudian domba yang tidak melalui pintuku katanya. Gembala yang tidak melalui pintunya. Paulus itu dari mana rupanya kok bisa jadi rasul? Kapan Yesus memberikan legitimasi agar dia menjadi rasul? Di mana ajaran Yesus yang mengatakan itu? Kalau Anda mengatakan, siapa saudara Edo mengatakan Injil lain, Yesus lain. Nah inilah Kristen yang mengajarkan Injil lain. Kristen yang mengajarkan Yesus lain. Yesus yang benar itu tidak seperti yang Anda kabarkan. Mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Enggak seperti itu.
Injil lain, baca Kisah Para Rasul. Di situ jelas ada Injil Yesus. Apa Injil Yesus? Firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya, yang telah Yesus sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit. Sementara kitab Anda itu adalah kitab yang disampaikan setelah Yesus tidak ada. Jadi mereka menuliskan kitab kanonik berdasarkan selera mereka masing-masing atas penyelidikan dan berita-berita yang mereka dengarkan di antara orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi Anda keliru, Anda salah ketika Anda mengatakan itu adalah Al-Quran. Salah besar Anda di situ. Kemudian cerita-cerita yang Anda bangun kemudian terkait dengan Islam, terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW, Matius 7 nomor 15 arahnya ke sana, Anda keliru kawan. Matius 7 nomor 15 itu harus Anda pahami satu perikop. Giliran saya ngajarin kalian nih, jangan asal nuduh-nuduh, semua harus baca satu perikop. Anda belum baca, saya udah tamat. Kenapa? Anda itu jemaat, saya bukan. Anda jemaat gereja, sementara saya bukan. Saya belajar Bible bukan karena saya mengimani, tapi karena saya ingin mencari benang merah kebenaran yang ada di dalamnya. Berbeda dengan Anda, membacanya karena Anda imani dan karena ada perpuluhan di situ. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba. Sejak kapan baginda Rasulullah Muhammad SAW menyamar seperti orang Israel? Menyamar sebagai pengikut nabi-nabi Israel. Sejak kapan? Sejak kapan dia mengaku sebagai pengikut Yesus? Sementara yang dimaksud domba di sini adalah pengikut Yesus. Siapa yang menyamar sebagai pengikut Yesus, bahkan mengaku sebagai Rasul Yesus? Siapa? Sementara ternyata mereka itu adalah serigala buas. Di dalam kitabnya Yeremia dikatakan, Yerusalem akan menjadi puing-puing tempat persembunyian serigala. Dan Yakub mengatakan bahwa keturunannya dari Benyamin akan menjadi serigala. Paulus mengaku dia dari keturunan Benyamin. Paulus adalah sama dengan Anda nilai sendiri. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari mana Paulus ini mengajarkan tentang dosa waris, Yesus adalah Tuhan dan seterusnya? Dari mana Yesus dapatkan itu? Paulus dapatkan itu. Makanya antara buah-buah pengajaran Paulus dan buah-buah pengajaran Musa, Ishak, Yakub dan juga Yesus itu berbeda. Musa mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang ada di langit, satu-satunya Tuhan. Paulus buah ajarannya berbeda. Yesus yang mati di atas tiang salib itu adalah Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi harusnya Anda tahu bahwasanya orang yang menjadikan ajaran nabi palsu itu kelak ya akan terlihat dari buahnya. Apa buahnya? Baca dari Matius 7 selanjutnya. Menyebut sabar, menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus. Itulah buah-buah nabi palsu itu. Dan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan itu. Sadarlah. Silakan. Dia tidak mau menjawab dari kitab sucinya, bro. Jadi fokusnya dia hanya bisa mau berani bahas Alkitab. Jadi satu arah ini. Anda tidak paham Al-Quran, Anda tidak akan paham Al-Quran. Nggak masalah. Kita kini di sini belajar Alkitab. Karena kita tidak paham, kita bertanya. Tadi saya sudah membacakan wa iskala Isa bin Maryam, wa iskala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada Kristen sembahlah dirimu dan juga sembahlah ibuku? Enggak pernah. Enggak ada jalan Kristen seperti itu. Oke. Enggak apa-apa, ini pelajaran Alkitab. Bang Zuma belajar Alkitab. Nah, kan memang seperti itu. Oke. Erben tadi mengakui bahwa dia menyembah Yesus. Oke kawan? Loh. Oke, sekarang bahas penyembahan, jangan kabur. Sekarang saya tanya ke Zuma. Jangan kepanasan. Tetap fokus kepada pembahasan. Jangan panik, santai, relax, atur napas. Sebentar Bang Bro. Tetap fokus kepada materi. Oke. Silakan. Sudah? Oke, sekarang kita bahas penyembahan, jangan kabur kamu ya. Loh kok penyembahan? Penyembahan kepada Ini berbicara mengenai iblis. Bung, ini berbicara mengenai iblis. Anda yang kabur. Anda yang kabur dari materi. Ini giliran saya. Kamu mau bahas penyembahan, jangan kabur. Oke ya. Enggak, ini membahas tentang iblis. Tertibkan Irben. Ayo, yang jujur yang lain. Yang dari tadi di sini yang jujur yang lain. Ini bukan penyembahan, kita membahas tentang iblis. Oke, jangan takut. Kenapa kau takut?
Bukan menyembah Yesus, takut, kamu harus fokus tahu. pada satu materi. Ya, oke, fokus. Oke, fokus. Nanti fokus. Oke, sekarang saya akan tanggapi dulu pernyataan Zuma terkait penyembahan pada Yesus yang dikritisi. Saya 100% sama dengan Pak Erben ya. Penyembahan kepada Yesus karena dia bukan hanya nabi, dia imam dan raja. Ini adalah 3 jabatan yang harus diemban oleh Mesias. Yang menjadi masalah Zuma memahami Mesias Al-Masih sebagai pengusap yang jalan-jalan kakinya rata karena saking banyak jalannya sehingga kakinya rata. Kalau di tempat saya pengusap itu tukang pijat. Oke, terkait penyembahan kami kepada Mesias yang adalah Raja, itu tidak menggantikan Allah Bapa. Karena tugas dari kesangrajaan Yesus adalah memulihkan kepenguasaan kesangrajaan Adam yang sudah rusak. Artinya rencana Allah bagi alam semesta ini, bagi bumi, tetap berjalan dan tidak digagalkan oleh rencana iblis. Jadi Yesus disebut Adam kedua, dia Mesias yang dijanjikan, dan dia raja yang dimuliakan. Filipi 2 ayat 11, saya bacakan dalilnya. Ini pelajaran Alkitab buat baby Zuma. Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Penyembahan kepada Yesus tetap berpusat kepada Allah Bapa. Inilah yang disebut dengan tauhid penyembahan, tidak menduakan. Kalau bicara menyembah raja tidak ada yang salah. Karena di dalam Quran sendiri, Sulaiman dengan Daud adalah raja. Kata yang sama digunakan yaitu abdi atau abdun atau apapun itu ketika mengabdi kepada Allah berbeda dengan mengabdi kepada raja. Termasuk di zaman Muhammad juga ada mengabdi kepada budak. Apakah ada 3 penyembahan? Tidak, konteksnya berbeda. Jadi inilah kegagalan umat muslim yang hanya kegagalan umat muslim yang diwakili oleh baby Zuma yang hanya membatasi Al-Masih sebagai nabi. Ya, yang jadi masalah yang bukan bergerak Al-Masih tapi kau taati, menaati Muhammad sama dengan menaati Allah. Ya, bahkan beriman kepada Muhammad, beriman kepada Allah akan mendapat surga. Taat kepada Muhammad dan taat kepada Allah akan mendapat surga, kalau tidak mendapat neraka. Saya bisa berikan kamu 10 ayat lebih bagaimana di Quran itu menduetkan antara Allah dengan Muhammad. Perintah Muhammad adalah perintah Allah. Membuat marah Muhammad, membuat marah Allah. Apa yang dirampas Muhammad adalah rampasan Allah. Taat kepada Muhammad adalah taat kepada Allah. Saya jadi ingat teologi nasi goreng yang selama ini saya berikan kepada teman-teman muslim. Ya, jika kamu pesan kepada koki Erben dan butuh nasi goreng Erben, kemudian ya Zuma meminta nasi goreng itu, kemudian saya sebagai kurir mengantarkan kepada Zuma. Kenapa yang dimakan bukannya nasi gorengnya tapi kurirnya yaitu Justin? Ini ada kesalahan. Seharusnya ketika kamu bersyahadat kepada Allah dan kepada Quran. Kenapa yang kau syahadatkan adalah kurir yang cuma utusan? Kau sering mengatakan cuma nabi, Yesus cuma manusia. Muhammad juga cuma nabi, cuma utusan, cuma manusia. Tapi kenapa dalam tindak tanduk kalian, dalam liturgi kalian, dalam ibadah kalian, justru berpusat kepada Allah dengan Muhammad? Misalnya, baby Zuma mempunyai istri, kemudian dia bertindak tanduk kepada istri yang lain, tetapi bukan istrinya. Itu namanya menduakan. Engkau memang tidak menganggap Muhammad sebagai Tuhan, tetapi ketaatan kepada Muhammad disama dengan ketaatan kepada Allah. Lalu di mana tauhidnya? Jadi kau seharusnya merenungkan diri sendiri seperti apa ajaranmu. Itu. Ya udah putus-putus tuh. Yesus bukan apa? Dan kemayaannya dibedakan dengan ilahian. Iman Kristen itu menjadi iman di dalam iman menjadi supaya kamu udah putus-putus nggak jelas ngomong apa. Ya, aku tanggapi ya. Bentar, masih ada yang belum ditanggapi, mungkin ada gangguan. Jadi Bro Zuma, kalau tadi kamu mengutip tentang Maria sebagai Allah yang ada di dalam Quran, karena Tritunggal di Quran itu kan Allah, Maria, dan Isa. Tapi Bro Zuma harus saya katakan, apa yang dituliskan dalam Quran itu justru kekristenan sepakat dengan itu. Karena dalam ajaran Kristen, Tritunggal itu bukan Allah, Maria, dan Yesus, bukan. Tetapi Allah, firman Allah, dan roh Allah itu Tritunggal. Jadi saya bertanya kepada Allah SWT,
kepada Nabi Muhammad, kepada Jibril, dan kepada seluruh orang muslim. Mengapa orang muslim salah memahami? Bahkan Allah sendiri bisa gagal memahami ajaran Kristen. Karena Kristen sejak semula nggak pernah mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu Allah, Maria, dan Yesus. Tetapi Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa di surga, Firman dan Rohnya. Firmannya menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah. Jadi ayat Quran itu menegaskan bahwa Allah sembahannya berjuma, Jibril yang memberikan wahyu, Muhammad juga yang mengajarkan wahyu kepada umat muslim yang diteruskan oleh para sahabatnya. Salah sejarah bro. Jadi kalau dikatakan abad keempat yang kamu kutip tadi itu justru menegaskan bahwa yang diserang oleh Quran bukan Kristen Tritunggal sejati, tetapi Kristen kolok-kolok. Nah itu, ada Bro Justin mau disampaikan yang belum? Giliran saya dong. Oke. Jadi gini, saudara, ya. Sebentar, karena ini satu arah, wajar dong orang Kristen lebih banyak. Sekarang mau? Ya, betul. Oh, ya udah, silakan. Saya tidur dulu kalau gitu. Oke, tidur dulu ya. Bukan. Jadi Kalau memang gini, kalau memang mau bahas Quran, kami berikan poin yang banyak, Bro Juma. Loh, ini tadi kita sudah membahas Quran ini. Mana bahas Quran? Loh, ini tuduhan kalian terhadap Al-Qur'an salah. Al-Maidah ayat 116. Wa iskala ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Bisa mute ya, bentar. Kita tidak bahas Quran. Kenapa kita harus menyinggung Quran? Karena bro menyalahkan iman Kristen berdasarkan Quran. Sementara pada kesempatan yang sama, Allah, Jibril, dan Muhammad, dan Quran, serta Juma, itu salah sasaran. Itu yang kita buktikan di sini bro. Salah sasaran. Tritunggal itu bukan Allah, Maria, dan Yesus. Tritunggal itu adalah Allah, Firman, dan Rohnya. Firmannya menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Itu Tritunggal. Ya, jadi gini loh. Oke, Anda harus sekarang Bro Juma mau banyak, silakan Bro Justin bertanya. Itu aja. Aduh, ketakutan Ya, sekali Kristen ini. Bukan ketakutan. Sekarang ini kan kamu kan Aduh, sudah 30 menit kalian berdua, saya nggak boleh gitu, gimana sih? gantian. Di mana-mana kalau di room Kristen pasti keadilan itu tidak ada. Suara Bukan. Pak Irwan tenggelam. Oke, sekarang kita Apa fokus. lagi? Kita Mau lagi bertanya. ngajar. Ini udah jam 10, mau ngajar lagi. Ada janjian lagi mau ngajar, mau lari. Bukan, saya udah berapa Oh. jam mulai di ini kamu. Kirain mau lari lagi kayak semalam. Mana pernah aku Ayo, lari? giliran saya dong. Gimana sih? Kalian cuma cuap-cuap tanpa data. Aku mau menyampaikan tentang Bible berdata. Gimana sih teman-teman ini ah? Lu masalahnya kamu salah menafsirkan. Udah. Kamu bukan orang Kristen. Bentar. Tadi kan Bro Juma itu kan banyak memelintir ayat-ayat dan kita menjawab wajar lebih. Melintir itu data di kitab saudara. Justru kalian yang mau melintir data-data di kitab Anda sendiri. Ya coba bahas ayat per ayat, berani nggak? Kamu jangan comot-comot sana dong. Ajak kami lari-lari, kami juga bisa comot-comot sana. Tapi kamu nggak boleh seperti itu. Bahas Mute dong. Kok nggak usah ketakutan lah. Konsekuensinya hidup sesama dengan Suma memang harus kayak begitu. Gini, kenapa saya mute? Karena suaramu kencang banget. Itu Kalau kamu ndak kuat, inkarnasi jadi toke. Jangan berhadapan dengan manusia Suma. Tidak Gitu bisa loh. itu Pak Suma sama. Loh, ini cuma Kenapa menang-menangan ketakutan? suara ini. Bukan, Ini orang kenapa? yang menang-menangan mic. Kenapa ini. saya di mute? Kenapa saya ndak dikasih kesempatan? bukan. Kamu beli Kencang mic suara itu yang itu. mic itu yang sedikit mahal. Ini pecah kayak ember pecah, Bro. Enggak usah nyari yang pribadi kalau nggak kuat. Panggil yang lebih kuat gitu loh. Kamu beli mic itu, kamu kan dapat uang banyak nih, beli mic yang sedikit. Nggak usah Mahal nyerang-nyerang gitu. kayak gitulah. Yaudah giliran saya ya. Enggak, Oke. kamu jangan terlalu dekat ngomongnya, kecilkan dikit agak jauh. Nanti banyak ludah itu di micmu, bau. Sekarang masih mau bahas Alkitab. Nggak ada lagi yang bisa kau serang Justin.
Loh, Sampai segitunya juga kau serang kawan. Aduh. Ayo kita bahas. Saya menunggu Pak Ini Erben. kan, Saya menunggu ini Pak giliran Erben. saya Tuyul. Kalian kan berdua sudah. Saya kapan? bukan. Iman maksud Kristennya sedang dijelaskan kok. Banyak Enggak. sekali ayat kamu sodorkan, kami Saya harus lebih jelaskan. tahu, saya lebih tahu dari kalian. Ngerti? Jangan. Di awal kan saya sudah katakan kalian Tidak hanya ada berdasarkan itu. iman. Saya berdasarkan Tidak akal. ada itu yang begitu, tidak ada akal begitu. Sebentar ya. Lebih keras bela. Sebentar, tenang dulu. Karena kalian punya Roh Kudus gitu. Tenang dulu, tenang. Enak aja. Bukan. Ya, Jadi ya giliran saya dong. bukan. Nangis dia, nangis. Bukan. Sekarang gini ya. Jadi kita kan udah bahas Alkitab ini lebih 2 jam ini ya. Berkenan nggak kalau sekarang waktunya kita bahas Quran dengan Islam? Mana berani dia? Mana Giliran saya dulu dong. Berani Giliran saya dulu dong. Kita balik dulu Erben, kita balik dulu Erben. 2 jam. Saya dulu dong. Saya dulu dong. Sekali ini. Sudah Sekali 2 ini jam. dong saya. Bukan. Ini Ini kena itu. Mohon Allahu mohon. Akbar. Akbar siapa Akbar? Ajaran kasih kayak begini. Mantap. sekarang waktunya kita bahas bahas Islam Ini ya. ini Al-Qur'an saya bawa tadi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Sekarang gini, A'anta qulta linnas. Oke, silakan. Apakah Silakan. engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Oke, Bro Justin. Siapa yang menyembah Isa mengatakan tidak. Kalian mengatakan yes. Jadi ini Zuma ini pakai model sengaja dikeraskan mic-nya supaya suara kita tenggelam. Itu seperti yang ajarannya Korea. Sekarang saya minta Bro Juma itu kita bahas. Kita. Silakan. Memang mulai Bang Suma memang itu susah untuk kalian. Oke, silakan Bro Justin mulai pertanyaan. Kita berikan dia kesempatan untuk jawab sesuai dengan ajaran daripada Quran sendiri. Ya, ya. Oke ya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa ayat ya yang memang terkesan menduetkan Allah dengan Rasulnya. Padahal Muhammad ini kan hanyalah utusan yang menduetkan Allah dengan Rasulnya dalam hal apa? Ketaatan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Kalau cuma utusan, kenapa harus ditaati seperti itu? Bahkan menjadi seorang Islam itu harus bersyahadat. Bahkan bersyahadat itu sah jika melibatkan nama manusia Muhammad. Lalu di mana tauhidnya? Kalau keselamatan itu pun ditentukan oleh manusia biasa. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu manusia luar biasa, tunjukkan keluar biasaannya. Mengapa seorang utusan harus memiliki keluar biasaan seperti itu? Saya bisa berikan datanya, tetapi saya tidak mau murahan. Mengobrol data. Tapi ketika kamu minta data, akan saya berikan data-data ayat di Quran. Mengapa kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad mendapat porsi yang setinggi sama tingginya dengan Allah? Ya. Bahkan memberi hormat kepada Muhammad itu juga memberi hormat kepada Allah. Mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bahkan di dalam sholawat di surah 2 ayat 157 juga harus memohon. Dan itu mendapat pahala ketika memohon keselamatan Muhammad dan saudara-saudaranya, keluarganya. Hal-hal seperti ini yang kami pertanyaan, di mana ketauhidannya? Bahkan barang rampasan yang dirampas Muhammad itu pun adalah rampasan Allah. Mematuhi Muhammad, mematuhi Allah di surah 4 ayat 80. Silakan. Oke, silakan Bro Juma jelaskan apa yang ditanya. Oke ya. Jadi gini saudara-saudara, pertanyaan Anda ini memang harus apa ya? Harus dilandaskan terhadap kesadaran. Pertama, Anda itu tidak memahami Al-Quran. Itu dulu. Kedua, Anda tidak memahami konsep tauhid. Yang Anda tahu adalah Trinitas. Nah, sekarang saya jawab saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tidak titik sampai di situ. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi kalau ketaatan kepada Rasul Anda anggap itu setara dengan ketaatan kepada Allah dalam arti kata otoritas, Anda keliru.
Jadi gini, ketika taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin orang taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buah daripada ketaatannya itu adalah semakin orang itu menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian ketaatan umat Islam terhadap Rasulullah menyebabkan umat Islam itu jatuh kepada poin dia menuhankan Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah mengajarkan sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Jangan engkau duakan dengan apapun, sembahlah Allah. Itu perintahnya. Jadi ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar kami mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar pula kami kepada poin di mana kami mendudukkan beliau sebagai utusan Allah. Ya, dia adalah Rasulullah wa khataban nabiyyin. Jadi, ketaatan ini berimbang. Ketika kami taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka ketaatan kami ini dua arah. Taat kepada Tuhan, taat kepada utusan Tuhan. Itu jadi nggak bisa dipisahkan, karena yang mengajarkan kami bertuhan kepada Allah adalah Rasulullah. Yang mengajarkan kemudian kami menjadikan beliau adalah Rasul adalah Allah melalui Al-Quran. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan Anda mengatakan sama seperti di dalam kitab saudara, bahwasanya taat kepada Yesus adalah Bahas kepada Al-Quran Yesus, dulu. gitu. Al-Quran dulu, bro. Jangan gatal ke situ. Al-Quran dulu, silakan. Jangan panik, santai, relax. Enggak, saya mengingatkan ke Nggak, masalahnya saya ini dosen dua agama besar. Jadi kalau ada sedikit itu penjabaran, maklumi aja gitu ya. Gini. Kamu kayak ndak mengenal saya aja. Ada Jadi dosen yang keras suaranya, bro. Dosen itu selalu mengerti kalau dikasih tahu. Coba Gitu, tolonglah bro. Pak Sumar. Kalau Oh, enggak gitu. dong. Oke. Oh gitu. Silakan. Pantasan kalian Oke, itu saya seperti tangkap anu dulu, ya. ya. Sabar dulu, Oke. saya belum. Sabar. Saya bukan membahas otoritas. Kenapa kok bawa ulil amri? Ini bukan konteksnya kepada pemerintahan. Saya belum Kalau selesai. kau tadi sebentar, kalau ya, Ais. supaya kamu dapat poinnya, kamu tidak begini, bro. Ini masalah ketaatan kepada manusia bukan perintahnya. Tapi kenapa kau belokkan kepada perintahnya, perintah Muhammad? Kalau ada perintah Muhammad berarti ada dua perintah. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Kemudian minum juga harus duduk, harus ini, harus itu. Di mana Quran mengatur itu? Kemudian apa lagi ya? Cebok harus pakai batu misalnya. Kemudian apa lagi yang dijelaskan di hadis? Lalu di mana kegagahan Quran kalau harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh hadis Muhammad? Kenapa Quran sebagai hadis Allah kira-kira seperti itu tidak bisa berdiri sendiri, tertutupi oleh hadis Muhammad? Sampai urusan hal-hal yang seperti bersin itu adalah keluar kucing, tidak sholat itu dikencingi jin, apapun itu bukan Quran. Yang kami pertanyakan itu, mengapa terlalu berlebihan? Ada 6.600 ayat Quran, mungkin ada kurang lebih karena saya dengar juga ada yang dimakan rayap atau kambing, tetapi harus dijelaskan oleh ratusan ribu hadis dan di dalamnya memuat sekian kata, artinya ada jutaan kata, menerangkan sekian belas ribu kata. Lalu di mana ketauhidan dari firman Allahmu itu, yaitu Quran, yang harus dijelaskan oleh perintah-perintah Muhammad? Seperti analogi saya tadi, kamu hanya punya satu istri misalnya, tetapi kamu memperlakukan wanita lain seperti istrimu, kamu tidak mengatakan dia istri. Demikian juga hal ini, kalau memang berpusat kepada Allah dan Qurannya sebagai petunjuk bagi keselamatan umat manusia, kenapa harus dijelaskan seperti itu? Ini yang menjadi persoalan. Di mana ketauhidannya? Kalau harus disandingkan Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh. Israel, bangsa Israel, ya, ketika menganut monoteisme ketat, Musa pun tidak mencantumkan namanya di dalam syahadat Israel, pengakuan Israel, pengakuan iman, Shema Israel. Tidak ada kata Musa, kurang besar apa Musa? Di dalam pengakuan iman gereja, butir pertama bicara tentang Allah yang esa. Butir kedua bicara tentang anak tunggal atau firman yang tunggal itu yang nusul menjadi manusia, bukan nusul menjadi buku. Jadi syahadat kami kepada Yesus ada dasarnya karena dia bukan manusia biasa. Yang saya dengar bahwa Muhammad itulah hanya utusan, cuma utusan, cuma cuma utusan.
Ya, kalau kau pesan nasi goreng, yang kau makan nasi gorengnya bukan kurirnya. Kenapa kalian tidak bersyarat kepada Quran dan Allah? Sehingga mencantumkan nama manusia biasa, ya, yang bahkan katanya belum jelas selamat dan harus didoakan. Kenapa di dalam pengakuan iman kalian di surah Al-Fat ayat 13 dan 17 tidak beriman kepada Muhammad dan Allah dan Rasulnya, hukumannya neraka. Taat kepada Allah dan Rasulnya mendapat surga. Ini yang kami pertanyakan, di mana ketebalan dari ketauhidan kalian? Seberapa tebal? Ya, tidak menyembah Muhammad, tetapi yang kalian lakukan lebih daripada itu. Silakan dijawab. Oke, silakan Bro Juman, dijelaskan. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Jadi gini, ketika saudara taat kepada kedua orang tua, saya mengharap Anda itu tidak memahami bahwa Anda sedang menyembah orang tua. Ya. Jadi gini penjabarannya, saudara-saudara Kristenku yang membaca kitabku pun tidak mampu. Gini, ketika ada perintah di dalam Al-Quran, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada yang gaib dan yang melaksanakan sholat. Lalu kemudian di dalam Al-Quran tidak diuraikan seperti apa pelaksanaan sholat itu. Sehingga harus ada pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut dengan Rasul. Nabiullah. Maka sebagai Nabi dia memberikan contoh. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku ini sholat. Ketika ada perintah sholat, cara-caranya diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kami mengikut kepada dia. Maka esensi ketaatan itu adalah apa? Menyembah hanya kepada Allah. Sholatnya diajarkan caranya oleh Rasulullah. Penyembahan daripada sholat itu merujuk hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang saudara harus pahami. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang diperintahkan oleh Allah untuk membimbing seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Beliau adalah sungguh benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dia yang diberi amanah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dia yang diberi petunjuk untuk mengarahkan manusia berdasarkan Al-Quran. Karena itulah kemudian dia mengurainya. Ada ayat suci yang menuntun beliau. Lalu kemudian tadi Anda membawa surah Al-Fat ayat 13. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Jelas sekali di sini. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah sebagai apa? Sebagai Khalik, Tuhan pencipta langit dan bumi. Beriman kepada Rasulnya sebagai apa? Sebagai utusannya. Nah, Yesus juga begitu. Harus diimani sebagai utusan. Jangan kalau kitab dulu dong, fair dong, fair. Loh, kamu tadi menjelaskan kau bawa Yesus. Ya harus saya tanggapi juga dong. Ini gimana sih lo? Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengakui dirinya sebagai utusan. Muncul penyusup menganggapnya dia adalah Tuhan. Nah ini kekeliruan saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan saja. Nggak boleh lebih kawan-kawan. Muhammad utusan bukan? Yes. Kenapa ada perintah dari utusan? Contohnya begini bro, di mana di Quran kenapa cebok harus pakai batu? Di mana kenapa Muhammad bisa menerjemahkan ayat Al-Quran sehingga urusan cebok pun harus diatur oleh Muhammad? Nah itu dia. Itu yang jadi pertanyaannya. Makanya dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Beliau yang kemudian mengajarkan manusia kepada seluruh, membimbing manusia kepada seluruh jalan yang benar. Katanya dasarnya Quran. Di mana di Quran itu ada hal-hal seperti itu, cebok pakai batu, kemudian dijelaskan oleh Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu apa ayat 31 tidak ada bahas masalah kebersihan kok. Lah, dia harus diikutin. Ini perintahnya. Ikutilah aku. Oke? Ikuti mana? Ikuti aku lah mana? Aku itu Muhammad atau Allah? Ini firman Allah atau firman Muhammad?
Astagfirullah. Lu mana? Saya baca Ali Imran 31 tidak ada mengatakan ikutilah aku, mana? Ini fattabi'uni, makanya jangan jadi umat terjemah. Gimana sih lu? Loh, kamu juga tidak bisa bahasa Arab, kamu kan cuma bisa baca. Ini fattabi'uni. Ayat berapa? Surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 31, brother. Oke, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Hmm. Berarti mencintai Allah itu salah satunya sendok pakai batu. Loh, Itu yang kenapa saya lari? maksud. Apa hubungannya mencintai Allah dengan perintah hadis Muhammad? Urusan cebok pun harus diatur. Iya. Itu Ya, loh itu yang jadi dia. masalah. Itu dia makanya. Aku Jangankan. Itu Allah. Jangan dulu. Ini loh Bro Juma, poin saya tidak suka berpolemik. Kenapa hadis ratusan ribu, bahkan ada yang sahih dan doif, tidak tahu siapa yang harus menentukan itu, harus menerangkan di 6.000 ayat. Apakah ini tidak menutup kebenaran yang ada di Quran? Kenapa Quran tidak bisa berdiri sendiri? Kau pun tidak, saya yakin tidak hafal Quran. Bagaimana kau bisa dalam hidupmu kau menghafalkan hadis sebagai panduan hidupmu? Misalnya kau keluar rumah, bener nggak nih saya harus pakai kaki kanan dulu? Yang kami contohi siapa? Hadis Yang kami contohi Muhammad. iya, karena memang kami disuruh untuk mengikuti dia. Lah, oke, kalau Gitu begini, loh. kalau keselamatanmu tergantung mengikuti Muhammad, konsekuensinya kamu harus menghafalkan seluruh hadis. Betul? Kenapa harus mengikuti semua hadis? Loh, kalau kamu tidak mengikuti hadis, kamu tidak mengikuti Muhammad. Karena di sini tidak dikatakan ikutilah seperempatku, ikutilah seperempat hadisku. Oh iya, tapi memang ikuti semua. kami memang harus mengikuti instruksi beliau yang mengajarkan kepada kami. Makanya kami harus mencontoh kepada beliau. Loh, berarti Gitu. kamu kemana-mana bakal bawa buku hadis kalau kamu tidak hafal. Kamu mau makan, kamu mau minum, bawa hadis. Lo ketawa kau. Udah. Jadi kami umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah tentang syariat, tentang ilmu fikih yang memang di dalam agama Anda tidak ada. Di agama Anda nggak ada fikih. Nggak usah bawa kami dulu. Kamu Iya, hafal memang tidak nggak semua ada. fikih? Ya kamu hafal tidak semua saya aturan? saya tidak hafal. Kalau tidak hafal nggak usah ngomong. Artinya Lah, kamu bukan mengikut Muhammad. Gimana sih? Memang ada perintahnya yang tidak hafal. Loh, harus diikuti kan, di sini harus 100%, Bro. Kamu berani mengatakan mengikuti 10%? Kami Ngawur kamu. kami berusaha untuk mengikuti sebisa Loh, kok berusaha? Oh iya Nggak dong. ada kata sebisa, nggak ada kata sebisa, nggak Bro. bisa, nggak boleh. Kamu tafsir dong, kamu tafsir. Kami umat Islam Ngawur. itu diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mana perintah sebisanya mana? Mana perintah sebisanya? Sebisanya ikutilah Muhammad mana? Ya, memang harus perintahnya ikut kepada beliau. Ya kan tidak sebisanya, Memang perintahnya. 100%. Sebisanya kami semampu kami. Kami harus berusaha untuk mengikuti beliau. Mana Ayo. dalilnya harus semampu kamu? Mana ayo? Mana dalilnya? Bukan masalah kamu gini, mana Bro? dalilnya, bukan masalah mana dalilnya. Ini perintahnya jelas untuk mengikuti beliau. Ya kan? Iya, tapi tidak ada sebisanya di situ. Harus ikuti 100% berarti dong. Apanya? Oh, enggak Masa ada juga mampunya? enggak ada juga. Tidak ada juga Berarti perintahnya. ambigu. Berarti ambigu, multitafsir dong. Nggak jelas. Bukan. Bukan. Nah, bingung kau, bingung. Enggak dong, Jangan enggak dong. Loh, yang benar yang mana? Sebisanya atau harus semuanya? Perintahnya itu kemudian jelas mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kamu tadi menambahkan sebisanya, mencret kamu. Enggak dong. Makanya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran kalau mau membahas Al-Quran. Dia mana dalilnya dari tadi? kamu ngomong Inilah sana sini. yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Surah berapa? Surah berapa? Jangan lari, Surah surah berapa? berapa? Macam tahu aja Quran. Ya, mana hafal juga kau. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat? Saya lupa Klik-klik lah ayat di berapa. handphonemu. Ya sudah, kalau lupa nggak usah diomong-omong. Yang jelas dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Iya, mana? Artinya kemana-mana kamu mengikuti Muhammad, kamu harus tenteng-tenteng habis.
Dan saya yakin Allah tidak sebenarnya. membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ngarang, tafsir kamu. Saya Oh, itu pastikan la malam yukallifullah, la yukallifullah. Sebentar. Ayo. Sebentar dulu ya. Tidak Allah bebankan, Allah Bentar. tidak bebankan, tidak Bentar dulu. dibebani oleh Allah Bentar. seseorang melainkan nafsan seseorang illa kecuali usaha dengan kesanggupannya. Sebentar ya. Ah, Tadi kan harus ikut hadis toh. Kenapa orang muslim tidak ikut hadis Sahih Muslim nomor 41? ya, Kalimat tentu. syahadat yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad dan hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruh darinya. Kenapa Terus? orang tidak ikut hadis Bingung ini? dia. Loh, Dia nggak hafal hadis ini dia. Di dalam syahadat kami itu udah jelas itu terangkum semua itu. Ketika kami mengimani Allah satu-satunya Tuhan, kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan, maka yang lainnya itu ngikut. Karena kami beriman karena kami diwajibkan beriman kepada nabi-nabi sebelum beliau. Tafsir itu tafsir. Oh enggak, itu rukun iman, arkanul iman. Ya, beriman kepada nabi-nabi. Oke, kawan-kawan. Jadi jelas ya. Hadis ini sudah dipotong. Coba jelaskan dulu, Dok. Ini. Nah, kau bingung kan? Apanya yang dipotong hadis Bingung itu? kau kan? Apanya yang dipotong? Kami beriman Loh, kepada hadis Nabi Isa. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh Maryam. Apanya yang dipotong? Dengar. Islam kami tidak sempurna Nah. tanpa mengikuti iman kami terhadap hal tersebut. Gitu loh. Ini lihat kalimat syahadat barang ini pernyataan Rasul telah bersabda, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maria, diletakkan bukan diciptakan ya, dan ruh darinya. Pertanyaannya, Apa masalahnya? Apa masalahnya? Bingung dia. Apa masalahnya? kenapa Masalahnya- saya muslim sampai Nabi Muhammad? Siapa yang menyuruh kalian seperti itu? Kan ada yang dikatakan syahadatain, persaksian terhadap dua. Oke? Loh, berarti ini hadis ini nggak sah ini. Iya, sah. Silakan aja Anda mau bersyahadat dengan itu, silakan aja. Tetapi keislaman itu bertumpu kepada syahadatain. Tain itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Oke, sekarang saya bertanya, mana lebih tinggi Nabi Isa dibanding Muhammad dari etika dan moral, dari kedudukan dan siapa lebih tinggi coba? Nabi Iya, Isa iya. atau Nabi Muhammad? Siapa lebih tinggi? Iya, ya baik. Siapa lebih banyak dibicarakan di dalam Quran? Nabi Isa atau Ya. Muhammad? Nabi Muhammad itu hanya 4, Isa itu bisa sampai 100. Enggak, Isa 25 Isa kali. itu tidak berdosa. Isa itu membuat mujizat. Isa itu Aduh, udah keok kayaknya ini, udah keok kayaknya nih ya. Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup ke langit. Muhammad masih di kuburan mati. Isa itu datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Muhammad terkemuka di mana? Coba kasih data dong. Kan tadi kau kan tunduk sama ajaranmu. Di mana Iya. ketundukanmu? Sedangkan hadis aja ini, hadis tentang syahadat udah kau potong-potong. Sejauh mana ketundukanmu? Kenapa kau potong? Apa hakmu kok melawan Muhammad? Bukankah Muhammad tadi katakan ikut Muhammad? Coba ini nih. Hadis Sahih Muslim nomor 41, hadis Sahih Bukhari nomor 3180, hadis Sunan Abu Daud nomor 441, Sunan Abu Daud 128, Sunan Abu Daud 1288, Musnad Ahmad 14836, 21619, 21620, 22444, 22465, 22480.
Siapa Juma yang bisa memotong ini dan siapa yang lebih tinggi jabatannya daripada Muhammad sehingga hadis ini dipotong? Silakan dijawab. Maksudnya gimana? Dipotong gimana? Ya ini baca dong hadisnya, baca. Loh, kami menggunakan syahadatain. Memang itu syahadatain. Berarti Ini ada dua syahadat. syahadat yang sah dong. Syahadat kok aja dua. Itu persaksian. Loh, Ya, kamu nggak itu baca ini, lihat. itu lihat. persaksian bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Dia dilahirkan oleh ibunya Maryam. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Terus apa? Emang Islam menolak itu? Islam tidak menolak itu. Islam nggak pernah menolak itu. Oke. Heeh. Islam tidak menolak itu. Tanya umat Islam, apakah Nabi Isa itu Rasulullah? Yes. Apakah Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa? Yes. Apakah Nabi Isa dikuatkan dengan Roh Kudus? Yes. Nggak ada yang menolak itu. Tidak ada dikuatkan di sini. Dan bahwa Isa bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimat Allah yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Iya, memang betul. Apa yang Ya salah? sudah. Umat Islam Kenapa? mana yang kemudian membantai itu? Kenapa kalian potong ini sebagai orang Muslim? Pertanyaan saya. Kok dipotong? Bentar. Kok Siapa dipotong? yang menyuruh hadis ini dipotong? Siapa? Siapa yang potong hadisnya? Loh, Siapa yang potong hadisnya? Enggak Ya, ada siapa? yang potong hadis. loh. Yang buktinya- kami iman, dengar. Yang kami syahadatain itu adalah persaksian tentang Rasulullah dan persaksian tentang Allah. Bukan persaksian tentang Isa seorang nabi, Maryam ibu nabi, Roh Kudus atau roh yang diberikan kepadanya atau tiupan dari Roh Kudus. Kami tidak kemudian mempersaksikan itu dalam keislaman kami. Oke, lanjut Bro Justin, sudah cukup. Iya, jadi gini ya. Kalau dia ingin mengatakan bahwa ada dua versi hadis, dua versi syahadat, itu saya baru pernah dengar dari mulut Cina. Itu kata kalian. Ini ketika kami bersyahadat tauhid hanya kepada Allah, bersyahadat Rasul hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya itu disebut syahadatain. Terus Oke. gimana? Posisi ini kenapa tidak digunakan? Loh, itu bukan syahadatain kawan-kawan, itu persaksian. Syahadat itu persaksian bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Gimana sih? Maryam itu ibu dari Nabi Isa. Lihat ini, baca ya. Iya, gimana ini? Anda mau mengajari saya gimana sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadatain, ini persaksian keislaman umat Islam. Yang Anda sebutkan itu persaksian tentang Allah, Rasulullah, Nabi Isa, dan juga ibunya beserta Rohul Kudus. Apa masalahnya? Berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oke. Maksudnya? Berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oh enggak, Islam itu sudah ada dari sejak Adam alaihissalam. Islam Loh, itu sudah ada. artinya kamu kan nggak boleh membeda-bedakan. Ada kok hadisnya nggak boleh membeda-bedakan utusan kok di Sahih Bukhari kok. Kenapa kamu membedakan? Lah, karena Masalahnya Islam itu, dengar, karena Islam itu terkait dengan Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Loh, Bukan Musa utusannya yang berbeda. membawa. Loh, berarti Bukan kan Musa kitabnya yang membawa, bukan Iya, Yesus kitabnya yang membawa, kan gitu. Berarti syahadat kepada Quran dong. Gue syahadat kepada Quran. Loh, Tuyul, kalau bukan Islam tahayul. itu Islam itu identik dengan Quran dan utusan itu semuanya sama derajatnya. Seharusnya kau bersyahadat kepada Allah dan kalau Islam enggak ya kepada Allah dong. dan Quran. Kenapa kami harus bersyahadat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Agar tidak dituhankan layaknya Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia aja dituhankan. Padahal ajarannya nggak ada yang istimewa. Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran itu coba Anda urai dengan sains. Oh, luar biasa, bos. Jangan ke Yesus dulu, bro. Kamu fokusnya gini, bro. Kok takut sekali Kenapa? kamu? Nih, syahadatan itu kan ini saya juga searching ya, googling ya. Syahadatan itu kan menjelaskan tentang Allah dengan Rasulnya itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Islam karena Islam juga sebelum Muhammad sudah ada. Tetapi kalau yang kamu maksudkan, loh, Islam itu sebenarnya di zaman Muhammad atau sebelumnya rasul-rasul yang lain juga membawa Jadi Islam. kaidah tentang tauhid itu sudah diajarkan dari sejak Adam alaihissalam. Itulah Islam, pondasinya. Bukan tauhid. Loh, ini Nah, Islam tauhid yang itu Muhammad apa sih? Islam. Islam yang itu Muhammad tauhid. apa? Ya, Tauhid bedanya itu yang Islam, Muhammad jalan apa? lurus itu shalom. Oke? Itu Islam. Itu sudah Saya nggak diajarkan. Islam ini Justru dimaksud agama atau apa? Islam itu adalah kaidah-kaidah pokok di dalam tauhid penyembahan terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi.
Itulah Islam Islam. bukan agama. Islam itu agama. Islam itu ajaran. Islam itu Oke. dinul. Namanya Oke, dinul berarti- itu adalah jalan menuju kepada Allah. Itulah Islam. Islamnya Muhammad beda tidak dengan Islamnya Adam dan seterusnya. Oh enggak beda. Nggak beda Iya, sama. cuman syariatnya yang belum sama, yang enggak sama. Bukan masalah Ngerti. syariat, ini bicara keislaman yang katanya mengajarkan Allah yang esa. Iya. Tetapi kenapa menjadi seorang Islam itu hanya menggunakan 2 kalimat syahadat yang kalimat kedua itu adalah nama Muhammad, tidak semua nama Rasul. Nah, karena itulah kemudian kami beriman kepada Rasul. Gitu, ya. Jadi iman di dalam Islam itu adalah beriman kepada para rasul, beriman kepada para nabi. Tapi yang membawa kesempurnaan dinul Islam adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan Tuhan. Arti beriman itu apa, Bro Jum? Arti beriman apa sih? Beriman itu percaya, yakin dengan sepenuh hati. Tapi orang Muslim juga disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Beriman Betul. kepada Betul. makna berimannya kok berbeda ya? Nah, beriman kami percaya bahwa dulu Allah pernah mewahyukan kitab Taurat dan juga Injil. Beriman kepada Muhammad juga dulu kok. Gimana? Kan Muhammad itu kan dulu kan. Rasulullah Muhammad SAW itu rasul. Jangan samakan Torah. Kalau kalau Torah itu sudah mengalami dirubah, dipelintir, disembunyikan. Rasulullah tidak pernah dirubah, Rasulullah tidak pernah disembunyikan. Beda antara kitab dengan manusia, Rasul beda. Karena kitabnya Bro Juma itu kan baru dikanonisasi 1924. Seharusnya beriman kepada Muhammad harusnya sama dengan beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Kok bisa berubah? Kalau Muhammad kepada Muhammad menati Muhammad, tiba-tiba beriman kepada Taurat dan Injil, kok hanya mengakui itu pernah ada? Gimana sih arti beriman itu? Jelas dong, itu pernah ada diwahyukan kepada bangsa Israel melalui perantaraan tangan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam, datang kepada kaumnya yang tegar tengkuk. Oke, Mantap. Nah, jadi tidak ada hubungannya beriman kepada Rasulullah. Rasulullah itu justru yang datang kemudian diutus membawa keterangan tentang kitab-kitab sebelumnya. Oke, Contoh, sekarang begini, kalau saya kasih- selamat bisa tidak bersyahadat hanya kepada Allah kalau memang tauhid. Ya, kami bersyahadat Quran. hanya kepada Allah dalam arti kata pengakuan otoritas tertinggi adalah Allah. Oke? Loh, ini menentukan keselamatan gini. Untuk selamat harus menjadi Islam. Ya. Menjadi Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yes. Kalau tanpa 2 kalimat tersebut maka tidak menjadi Islam dan otomatis tidak selamat. Berarti Yes. keselamatan ditentukan oleh Muhammad, betul? Bukan ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajaran yang kemudian dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada seluruh manusia, wahai Muhammad, jika engkau ingin dicintai oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, maka ikutlah kepada aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Udah Loh, selesai. berarti syahadatnya harusnya ditambahkan kepada Muhammad dan ajarannya. Sih? Kok mendesah? Kok teriak? Jadi orang kalau sudah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti beriman kepada ajarannya. Loh, itu kan kesimpulanmu. Kalimatnya tidak mengatakan begitu. Jangan Ya berubah dong. udah, ya itu pemahaman saya dan saya tidak mau ikuti kemauanmu karena kamu manusia pun kau tuhankan. Kan gitu. Mana dasar Quran mengatakan bahwa syahadat itu harus dikurangi seperti itu? Loh, mana juga pengakuan Al-Quran syahadatnya harus seperti yang kamu mau. Loh, berarti ambigu dong. Kamu Loh, kok ambigu? menambahkan sesuai Ini pemahamanmu. Justru kamu yang menginginkan menyesatkan kami dengan dalilmu yang buta-buta itu. Loh, kami ada dalil. bukan buta. Mana di Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dalil yang jadi pegangan. Lah kamu mana Oke, dalilnya? surah berapa? Surah berapa? Ali Kamu dari tadi Imran cuma ayat ngomong gitu. 31. Ali Imran ayat Tuyul. 31.
Yo, Oke ya. Oke, Ali Imran ayat 31. Kita lihat. Katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya Muhammad, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, berarti kamu artikan ini mengikuti Muhammad, mengikuti ajarannya. Yes. Oke, berarti kamu harus mengikuti semua ajaran Muhammad dengan sempurna supaya keselamatanmu sempurna, betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi kan sudah kuajarkan samamu. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Lupa saya ayatnya. Yang pada intinya la yukallifu, tidak dibebani atau tidak membebani oleh Allah seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut. Enggak ada Gitu. enggak ada itu tambahan. Soalnya kamu enggak La ayatnya, enggak bisa. yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini mana sih? Ini Mana Al-Quran. ada? Saya lagi baca Al-Baqarah. Mana? Ini Al-Quran kawan, bukan Bible. Kalau di Bible ya mungkin terjemahan demi terjemahan rubah. Kalau ini Al-Quran nggak bisa. Iya, Al-Baqarah. Saya akan berapa? ditegur oleh para ulama, ditegur oleh guru-guru saya kalau saya keliru. Nggak boleh. La yukallifullahu Kamu juga nafsan keliru. illa wus'aha. Oke, saya terima itu dulu. Berarti ada dua ajaran, yaitu ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Gimana? Berarti ada dua ajaran yang kamu ikuti, ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Satu ajaran dong. Kamu ini gimana toh? Oke, Satu sekarang ajaran. begini bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya. Itu di mana di Quran tuh mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol atau apa, kan bingung. Dan kamu juga harus kencing sambil duduk bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum banyak orang Muslim kencing sambil berdiri. Nah, berarti melanggar Apalagi cebok sampai batu. Cebok. Berarti kamu kencing kalau melanggar kamu sunnah gitu loh. Loh, mana dasar ayat Qur'annya terkait kencing juga harus diatur, bro. Dan saya yakin kalau kamu kencing juga berdiri bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri, kencing jongkok. Nah, cebok sampai batu, saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan, di mana dasar Quran hal seperti itu. Memang begitu kalau orang manusia terjemah yang kayak begitu, nggak ngerti asbabul wurud hadisnya apa. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wahudaw wa busyra lil mu'minin. Rasulullah Muhammad SAW menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi dia memberikan petunjuk. Apa yang diberikan, apa petunjuk yang diberikan, ikutin. Ini sudah legalitasnya ada. Legitimasi dari Allah terhadap kenabian dan kerasulan beliau. Tidak sama seperti Paulus. Tidak ada legalitas dari Yesus. Ada, secara Rasul bilang, tapi saya jelaskan nanti. Ini begini. Sekarang bahas Islam pernyataan dulu. Paulus sendiri yang dikisah pada Rasul itu. Bukan. Ananias juga bersaksi ketika surat itu ditulis. Ananias masih hidup. Bentar, Bo. Gini, kamu tadi belum bisa membuktikan. Sebentar ya. Loh, sekarang saya tanya, kamu hafal berapa hadis? Kamu hafal berapa hadis? Saya nggak hafal, biar satu pun enggak. Loh, bagaimana mungkin kamu mengikuti Muhammad kalau kamu tidak hafal hadis? Ya karena itu sudah pengalaman dalam hidup kami untuk bersanad. Apa yang dilakukan ulama kami itu yang kami lakukan karena ilmunya bersanad. Loh, bukan ulama, Muhammad. Kamu berarti contoh Muhammad. Di sinilah bedanya Kristen dengan Islam. Islam itu ilmunya bersanad. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh tabi'in sampai seterusnya. Makanya kalau ada umat Islam kayak Ibu Yuni yang tidak bersanad seperti itu, lihatlah bagaimana dia. Tidak ada kelompoknya. Kenapa? Karena dia belajar sendiri tanpa ulama. Berarti kalian itu ada 3 lapis ya. Allah 4. Allah, Quran, Muhammad, hadis, dan satu lagi ulama. Lah kan Dan tadi ulama atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gimana sih sampean? Kan Ada berapa ulama yang harus kamu ikuti? Ya, dengar. Sanad itu
adalah mata rantai penyampaian pengajaran dari Rasulullah. Bukan itu pertanyaan saya. Ulama itu ada berapa? Ya, itu dia tadi. Apakah Itu tadi. Oke. Jadi berapa ulama yang bersanad yang kami temukan, kemudian itulah guru-guru kami. Tidak seperti Anda kan? Anda mau berguru kepada siapa? Pendeta. Pendeta belajar dari mana? Sementara Lukas yang menjadi ending tidak pernah belajar ke Yesus. Terputus dia. Enggak, Mau jangan tuh. ke situ dulu, Bro. Sabar. Ya, Kamu sudah makanya. jelaskan. Oke. Oke, sekarang di mana di Quran kalau memang ya ulama dan kitab tafsirnya atau kitab apanya itu juga berotoritas untuk menyelamatkan. Karena tadi lapis pertama adalah Allah dan Quran, lapis kedua adalah Muhammad dengan hadis, lapis ketiga adalah ulama. Nah, kamu juga belum mengatakan apakah ulama itu seluruhnya sama atau ada perbedaan di antara ulama, atau seperti apa sih kalian memanage-nya, mengaturnya sehingga seluruh umat muslim di dunia itu berpusat kepada keulamaan yang benar. Silakan dijawab. Apa tuh? Supaya nggak ambigu, Apa itu? Katanya Apa? sanad, Apa? katanya sanad, Iya sandarannya dong. jelas segala macam. Ulamanya Terus? oke, sekarang berarti satu ulama yang diikuti. Semua ulama yang bersanad dari Rasulullah Muhammad SAW pasti satu ajaran, dari satu syariat, dari satu kaidah. Iya, tetapi kan beda. Kamu bisa berbeda dengan muslim yang lain yang mengatakan hadis ini sahih, yang lain doif. Sanadnya, matanya segala macam. Enggak. Siapa yang mengatakan itu? Hadits itu posisi dia doif, pasti doif semua. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang menentukan doif? Cuman ada sebagian yang menggunakan yang doif itu. Ada juga yang Siapa yang meninggalkan menentukan? gitu. Siapa Ya yang menentukan? ulama hadits lah. Siapa? Ulama Siapa? hadits. Ya siapa? Kok siapa pula? Ya ulama hadits. Ya siapa ulama? Kok jadi satu orang Ulama yang menentukan? Ulama hadits itu banyak. Ulama hadits itu banyak yang menentukan, kemudian seperti Imam Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, banyak itu ulama hadits yang kemudian mengatakan ini sahih, ini dhaif. Oke? Justru di hadis-hadis yang kamu sebutkan itulah ditemukan ada yang dhaif dan yang macam-macam. Ini pernyataan dari gereja tentang hadits. Lalu dari mana? Bentar, pertanyaan Dapat dari mana? Siapa yang menentukan hadis itu dhaif, palsu atau apa? Lah kan tadi sudah dikatakan ulama hadits. Siapa ulama hadis Siapa itu? yang mengontrol? Iya. Siapa yang menentukan ulama ini benar? Siapa? Coba. Jadi gini, di dalam pemahaman kami umat Islam itu ya, ini jauh beda dengan agama kalian ya. Memang tidak ada itu sanad. Yang ditanya itu bro, siapa ulama itu yang menentukan hadis itu palsu, dhaif, maudu, sahih? Kan saya katakan tadi ulama hadits. Siapa? Iya kan? Ulama hadits masa Nggak tahu dia. sahih apa yang biasa kalian baca? Ulama ini hadits ini apa yang kalian biasa baca? Ini ada di depan saya ada berapa hadis ini? Ada hadis Sahih Bukhari. Nah, itu Anda sebutkan. Gimana sih? Aduh. Justru yang ditanya di dalam hadis Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Ahmad, hadis Bukhari masih ada terdapat yang dhaif, ada yang palsu dan lain. Oh iya memang. Iya memang, karena mereka ini adalah ulama hadits ini. Mereka inilah yang mengurai tentang sanad itu mata rantai. Contoh misalnya, apakah ada pemberitaan yang mengatasnamakan Urwa bin Zubair? Urwa bin Zubair ini dapat dari mana? Dia katakan dari Said bin Musayyab misalnya. Terus Urwa bin Zubair ini menjatuhkan ilmunya kepada siapa? Nabi Al-Madani. Lalu kepada siapa? Hasan Al-Basri. Sampai kepada perawi gitu loh. Runut dia, mereka bertemu, duduk berhadapan, lalu kemudian menyampaikan, setelah menyampaikan memiliki murid, menyampaikan lagi dan seterusnya. Kalau mata rantai penyampaian itu sampai kepada Rasulullah, satu, kalau dia adalah orang-orang soleh yang tidak punya cacat, maka sahih. Tapi kalau sampai, tapi ada di antaranya yang pernah dikatakan oleh orang-orang sezamannya pembohong, pendusta, atau dia cacat ingatan, maka dia lemah. Oke. Itu. Pertanyaan saya gini bro, itu
sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu dulu tinggal di Arab atau di mana saja? Ya, di Arab bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Jawaban pertanyaan saya ini mungkin ini akan mengguncangkan Muslim. Ngantuk aku, Mas. Dengar dulu, diam dulu dong. Hadis tertua. Diam dulu dong. Soalnya Iya. kalau muncul nanti di mute nggak enak. Hadis Bukhari itu hadis tertua, ditulis sekitar 280 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan dia seorang Uzbekistan. Dia tidak pernah ke tanah Arab. Dan dia pernah ke Iran. Pertanyaan saya, bagaimana kesohihan dari hadis Sahih Bukhari? Sementara bro bilang tadi, sahabat Nabi Muhammad itu semua ada di Arab. Silakan. Iya. Jadi kalau dengar. Jadi kalau ada kemudian hadis yang mengatasnamakan Rasulullah, tetapi kemudian tidak ada satupun di antara sanad yang ada di dalamnya itu pernah bertemu dengan Rasulullah, maka itu dhaif. Bagaimana Anda mau berbicara mengenai Yesus sementara orang ini tidak pernah bertemu Yesus? Harus bertemu dengan sumber. Gitu loh. Bro Juma, yang saya tanya itu belum saya tangkap. Hadis Bukhari itu 280 tahun setelah Muhammad meninggal. Betul. Dan dia tidak pernah ke tanah Arab. Betul. Dan dia Uzbekistan. Bagaimana kesohihan sanad dan penulisan itu kalau dia sendiri tidak pernah ke tanah Arab? Iya. 280 tahun setelah Muhammad. Iya. Hadis yang ditulis itu kemudian ada orang ini mengatakan doi palsu. Pertanyaan, bagaimana kesohihan itu terbukti dan atas dasar apa para ulama yang ada di abad 19 berani mengatakan hadis Sahih Bukhari dan lainnya itu ada yang doi, ada yang palsu? Itu pertanyaan kita, bro. Iya. Jadi gini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'an, misalnya. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang mentadabburi Al-Qur'an. Itu disampaikan kepada siapa? Oke. Lalu sahabatnya kemudian berkata, saya mendengarkan Rasulullah menyampaikan hal ini. Disampaikanlah kepada tabi'in. Oke, kepada murid sahabat. Murid sahabat ini kemudian menyampaikan ke orang setelahnya bahwa misalnya Abu Bakar mengatakan kepada saya bahwa beliau mendengarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, disampaikanlah isi hadits itu. Setelah itu misalnya Ibnu Abbas lagi menyampaikan, makanya ada sanad. Sanad itu runut, pemberitaannya itu runut dalam ilmu hadits melalui isnad. Ya, isnadnya ini yang akan menyampaikan, mata rantai akan menyampaikan, baru dibukukan. Nah, kalau misalnya dalam Bukhari di Uzbekistan, tidak di Arab, bro. Nah, itu dia. Betul. Makanya di kami itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi yang dikatakan sahih. Maksud saya, bukan maksudnya Bukhari ketika menyusun itu, ya ini kan ada 100 berapa ya, 600.000 ditulis di dalam kurun waktu 16 tahun. 7 juta katanya, 7 juta hadis. 6 juta sekian hadis. Kemudian menjadi 700.000. Iya. Dan itu 16 tahun, berarti kalau dibagi 16, 32 ribuan, dibagi 365 hari per hari 100. Nah, misalnya itu teamwork gitu ya, mungkin punya tim begitu, punya kantor begitu, menyusun itu. Lalu bagaimana tim ini bergerak untuk mengidentifikasi ini seperti ini, kan dia harus mengecek ke sumbernya. Karena Bukhari kan bukan penghafal, tetapi dia menuliskan itu berdasarkan para perawi itu. Apakah Bukhari bertemu dengan perawi itu? Kan tidak. Apakah Bukhari itu mengutip dari buku atau kitab apa? Nah, ini yang harus dijelaskan dari mana sumbernya. Karena setiap hari 102, kalau dibagi 24 jam berarti per jamnya sekitar 6 berapa? Dibagi 12 itu lebih dari hampir sekitar 7 hadis itu. 24 jam atau 6 hadis.
Bagaimana caranya orang ini, apakah dulu zaman dulu kan belum ada Zoom, Bro? Belum ada telepon. Bagaimana caranya menanyakan perawi dan sebagainya? Iya. Silakan dijawab. Oke. Jadi gini, Anda perlu tahu kalau Anda bertanya seperti itu, ya, sama ketika saya menjelaskan atau mengurai tentang silsilah seseorang. Silsilah seseorang itu bisa diurai dari keturunan keberapa gitu ya, runut. Dari mana mereka tahu? Tentu dari pemberitaan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Inilah makanya dikatakan ulama hadits itu benar-benar mencari data tentang keabsahan sebuah pemberitaan dengan melihat mata rantai isnad, mata rantai penyampai. Siapa yang menyampaikan kepada siapa. Jadi tidak dalam satu narasi langsung ditentukan, oh ini sahih, ini dhaif, ini lemah, ini hasan. Tidak. Tetapi kemudian mereka itu ketika berbicara, misalnya hadis riwayat Muslim, barang siapa menyampaikan berita dariku, ia menyangka berita itu adalah berita dusta, maka ia adalah salah satu dari dua pendusta. Oleh karena itulah, untuk mengetahui berita riwayat Muslim ini dari mana dia dapatkan, siapa yang pertama kali mendengarkan hal itu disebutkan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana ungkapan sahabat-sahabatnya? Dan yang perlu Anda pahami, ajaran Islam itu tidak pernah putus. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu ada di tengah-tengah sahabatnya, sahabat-sahabatnya itu kemudian membentuk suatu pemerintahan. Pemerintahan Islam itu kemudian membentuk kajian-kajian. Kajian-kajian inilah yang melahirkan sebuah khilafah. Khilafah ini kemudian mengajar di mana-mana, dia mengajar sampai hari ini. Makanya kami bersanad, ilmu kami itu bersanad, tidak terputus dia, tidak sama seperti Musa. Siapa yang menerima ajarannya? Tidak ada. Yesus siapa yang menerima ajarannya? Tidak ada. Tapi kalau Rasulullah ke sahabatnya membuat kajian. Kajian-kajian tersebar di mana-mana. Setelah kajian tersebar di mana-mana, masih lagi tersebar sampai ke pelosok seluruh bumi. Ini ajaran bersanad, bermatai-rantai, tidak ada terputus-putus gitu. Apakah Bukhari itu mengumpulkan kitab-kitab hadis, kemudian dia salin ulang, atau Bukhari ini langsung menemui para perawinya? Itu pertanyaan saya. Bagaimana per jam dia bisa mengumpulkan 7 hadis? Kan zaman dulu belum ada Zoom, belum ada telepon. Bagaimana mungkin? Apakah dia mengadakan sidang, seluruh perawi itu dikumpulkan? Dan dia tidak pernah ke tanah Arab. Tidak pernah ke tanah Arab. Dan dia tidak pernah ke Arab, pakai telepati. Iya. Ya, silakan aja jawab lah. Jadi gini. Jadi Bukhari itu menyusun kitabnya itu kurang lebih 16 tahun. 16 tahun itu dia habiskan untuk hanya menentukan ini hadis sahih, ini berita sahih atau ini dhaif. Itu maka kerjanya dia itu adalah mengkaji dan mencari orang-orang yang meriwayatkan berita yang sama terhadap narasi yang sedang ia cari kevalitannya. Nah itu makanya dia berani mengatakan, oh ini sahih, ini dhaif. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia menelusuri, itu ada yang dikatakan tangga-tangga hadits. Itu loh. 16 tahun dia nggak pernah tidur, bro. Aduh. Loh kok aduh, 600.000 hadis dibagi 16, 32.000. Ini siapa kalkulator ya? Ya, dibagi 32.000 per tahun, dibagi 365 hari. Satu hari itu 100 hadis. Tidak tidur Bukhari. Di zaman dulu kan belum ada komputer, bro. Belum ada laptop. Terus? Ya sudahlah, mencret kau nggak bisa jelasin. Enggak dong, enggak. Satu kesalahan Tugasmu adalah mengikuti hadis. Satu kesalahan fatal yang Anda bicarakan adalah Imam Bukhari itu kemudian Anda katakan tidak pernah kemudian ke kota kelahiran Rasulullah. Itu fatal. Enggak tertarik saya. Bagaimana caranya tuh per hari 102 hadis, nggak pernah tidur. Itu keliru Anda di situ. Enggak, ini kan perawi hadis kan banyak penulis-penulis hadis yang lain kan? Iya kan? Loh, bagaimana kemudian Bukhari Muslim ketika menemukan sebuah hadis itu mengelompokkan sahih jika memenuhi syarat. Apa syaratnya? Sanadnya harus bersambung, yang berarti periwayatan sanadnya tidak terputus. Kedua,
Perawi harus memenuhi kriteria yang paling tinggi dalam hal watak pribadi, keilmuan, kemudian standar akademis. Yang ketiga, harus ada informasi positif tentang perawi yang menerangkan bahwa mereka saling bertemu muka dan para murid belajar langsung dari guru hadisnya. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya di Islam itu tidak gampang kemudian Anda bodoh-bodohi. Ada hadis sahih, ada hadis begini. Oh enggak. Kami harus kaji hadis itu. Betulkah dia? Berdasarkan dengan ilmu hadis gitu. Nah ini kalau bicara mengenai sanad, dilemparkan kepada kitab Anda, maka kitab Anda jatuhnya kepada maudhu. Karena Lukas tidak pernah sama sekali bertemu Yesus. Maudhu dia. Palsu jadinya, hadis palsu dia. Yang kita tanya Gitu loh. itu, Bu, yang kita tanya itu, hadis Bukhari itu 200 tahun lebih, 280-an tahun. Iya cocok kok. Kan dia, saya katakan kepada saudara, dia mengkaji hadis. Tidak seperti Paulus, Lukas melakukan penyelidikan. Ini tidak, dia bertemu. Sanadnya harus tersambung. Yang berarti periwayatan sanadnya tidak terputus. Gitu loh. Sedangkan dia tidak pernah ke tanah Arab. Nenekmu kiper, siapa bilang dia itu adalah guru dari murid dari Ishak Rahawai. Yang bagaimana kemudian beliau ini adalah memiliki prestasi besar di dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih. Nggak bisa gitu dong. Beliau meneliti hadis-hadis, hadis yang sudah ada diteliti kemudian oleh Imam Bukhari. Salah Anda kalau beliau tidak Bukhari pernah menulis ke di kelahiran kitab. Rasulullah. Oke. Mana kitab Bukhari yang asli ada nggak? Ya beli aja kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Kok lucu kali pertanyaannya? Yang asli kok. Yang asli. Yang sahih itu ada yang begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bukan hanya yang sahih, yang dhaif juga, bahkan maudhu juga ada. Bukan. Itu Bukunya, dituliskan semua. Beli aja. Kitab Bukhari Muslim. Lah iyalah. Bukan. Mushaf aslinya mana? Mushaf. Iya, Maksudnya Bukhari kan nulis di mana? Pelepah daun pisang. Kan nulis di mushaf dia, lembaran. Udah. Nah, sekarang kalau materi ini dilemparkan ke kitab Anda, berani nggak? Ya, anggaplah salah, punyamu bener nggak? Kenapa gini bro? Kenapa kami menanyakan hadis? Karena kamu tadi baca di Ali Imran di ayat 31-32 itu katanya harus mengikuti Muhammad. Oh iya dong. Konsekuensinya kamu harus hafal hadis minimal 50%. Kalau 50% artinya kamu 50% mengikuti Muhammad. Masalahnya tadi kamu mengatakan tidak hafal hadis sama sekali. Tidak Artinya begitu. kamu tidak mengikuti. Tidak begitu. Buktinya saya sehari-hari melakukan apa yang dilakukan oleh guru-guru saya. Nah, kok blunder? Kamu tadi mengatakan tidak hafal hadis. Kok Ya, guru kita bicara Muhammad? tergantung kepada siapa dan siapa yang bertanya. Kan gitu, bosku. Kamu tidak hafal hadis, bagaimana mungkin kamu bisa mengikuti Muhammad? Saya katakan tergantung kepada siapa yang bertanya. Kan gitu. Ya, wong kitabmu aja saya hafal di luar kepala, masa kitab saya kagak. Aduh, di mana sih logika Anda? Kalau mau ngibul pakai ukuran, bro. Logikanya di mana? Udahlah. Oke, Pak Erban, dari saya cukup. Jadi intinya hukumnya adalah harus mengikuti Muhammad, yaitu menghafal hadisnya. Masalahnya Zuma tidak menghafal satupun, otomatis disimpulkan dia tidak mengikuti Muhammad. Yesus mengatakan begini. Jika kau percaya kepadaku, maka kau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaanku. Saya tidak melihat dari Kristen Indonesia ada yang mengikuti pekerjaan Yesus. Jangan pakai pendekatan malin teriak malin. Rasulullah Muhammad SAW itu sholat zuhur, saya sholat zuhur. Isya, saya sholat isya. Apa yang dilakukan semampu saya seperti surah Al-Quran itu saya ikutin. Mana hadisnya? Coba, kamu hafal tidak hadis? Lah kamu lakukan kamu? yang dipraktekkan Yesus apa yang kamu ikuti? Yang Yesus praktekkan apa yang kamu ikuti? Oke. Nggak usah pakai maling teriak maling, bro. Yang saya praktekkan, bentar saya jawab. Udahlah. Dari Yesus itu jangan mengingini istri orang lain, apalagi mantan anak mantu. Jangan harus menghargai anak-anak, diperlakukan anak-anak, bukan dikawini. Nah, itu ajaran Yesus. Kalau ada ajaran Yesus untuk melakukan hal yang abnormal gimana? Baru ajaran Yesus itu, ini lagi
Mengasihi orang yang membenci, bukan mengangkat pedang atau mengancam atau membunuh. Oh, jangan salah. Baru begini, Yesus mengajarkan di surga itu tidak ada pesta seks. Itu kami percaya juga. Baca, sadari. Di dalam kitabmu kalian mengimani Sang Firman itu adalah Yesus. Firman ada firmannya mengatakan di dalam Hakim-Hakim 19 nomor 24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga ada gundiku itu. Baiklah, bawa keluar, perkosalah dia. Ini ucapan Yesus kan? Suaramu tenggelam kalau dia itu ngomong. Ini ucapan Yesus kan? Enggak ada ucapan Yesus itu. Lah, katanya dia adalah Sang Firman. Loh, itu yang kamu kutip tadi perkataan Allah itu, bukan. Loh, Itu katanya penunjuk. Yesus itu adalah Sang Firman. Firman itu pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Sebentar ya. Ayat yang kamu kutip tadi itu kesaksian penulis kitab tentang seseorang yang menyerahkan budaknya untuk diperkosa karena dia melindungi orang lain. Mulai ngaco. Ini ada perintah. Bentar ya. Ini anak gadis perawanku dan gundi. Stop ya. Jadi ayat itu, kisahnya itu justru menunjukkan betapa jahatnya buruk. Masya Allah. Kita di-kick sahabat-sahabat sekalian ya. Saya di-kick dari sini ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi teman-teman, kita lihat bagaimana kemudian si Erben ya melakukan satu tindakan yang tidak baik. Mencoba menghilangkan jejak daripada ajaran agamanya yang petantang petenteng. Yesus adalah firman. Segala yang dicipta dari Dia, Dialah yang padanya tercipta segala sesuatu. Akulah awal, akulah akhir. Ketika ditanya, lalu siapa yang memerintahkan memperkosa di dalam Hakim 19 nomor 24? Itu bukan Yesus. Aduh, Bang Suma dilawan. Saya banyak belajar dari teman-teman netizenku yang tercinta. Santai aja kita kan. Malunya bukan main. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Dialah Yesus. Lalu ditanya, kalau firman itu adalah Yesus yang menjadi manusia, berarti Dia yang memerintahkan perkosalah mereka dan perbuatlah dengan sesuka hatimu yang kamu pandang baik terhadap anak perawanku dan juga terhadap gundikku. Hakim-Hakim 19 nomor 24. Kayak mana ceritanya ini? Giliran ditunjukkan perkataan sang firman dengan kata seperti ini, keok. Giliran nanti dikatakan Yesus itu tidak mengajarkan apalagi tadi Yesus tidak mengajarkan membunuh katanya. Astagfirullah. Sementara di dalam kitab mereka perintah membunuh itu jauh sangat kejam daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang menyusui, lembu maupun domba, ataupun onta, keledai, semua. Bunuh semua yang bernyawa. Ini kata siapa? Ini kata kata-katanya selangit. Kalau menghujat Islam, tapi kalau dia keciduk, lalu kitanya dikik. Itulah si Erben kalau sudah malu, kejang-kejang, ye. Aduh, kalau tidak mengkik kabur, kalau tidak kabur mengkik. Kayak mana ini teman-teman Kristen? Ayolah,
teman-teman ya yang mendengarkan ini, yang setengah-setengah imannya, ayo syahadat, gak ada kebenaran selain daripada dalam ajaran agama Islam. Ya, ngaku anak Tuhan, mengaku anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, tapi kalau sudah terpojok ngekik, bunuhlah, perkosalah. Kata siapa? Kata Sang Firman. Siapa Sang Firman itu? Jadi malu aku. Oke, teman-teman sekalian, saya kira seperti itu ya. Malam ini ya kita banyak belajar. Ya, kita masuk ke dalam markasnya Erben, tak taunya tidak ada apa-apanya di sana. Hanya ada penghujat dan penista yang kemudian tidak mampu apa-apa ketika nyerang. Mantap sekali serangannya. Ini hadis, bagaimana ini sanadnya, bagaimana ini Bukhari Muslim, dia ndak pernah sampai ke Mekah, dan seterusnya. Giliran ditanya satu pertanyaan langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas parahnya ajaran Erben dan kawan-kawan. Hai, saya kira begitu sahabat-sahabat. Semoga antum semua dapat pembelajaran yang baik pada malam hari ini ya. Dengan hadirnya pecundang, pecendeng yang kemudian banyak tanya tentang Islam, tapi kemudian dia tidak mampu mempertanggungjawabkan imannya. Aduh, payah si Erben. Oke, terima kasih teman-teman. Kembali saya mengucapkan banyak terima kasih atas impak sedekah untuk masjid. Tetap saya konsentrasi terhadap pembangunan masjid kita. Yang mengaku sayang, yang mengaku cinta, yang mengaku ridha, yang mengaku pengikut Bang Zuma. Ayo bantu Bang Zuma untuk meraih cita-cita menyelesaikan masjid tercinta dari netizen, Masjid Nur Maulidah, dengan memberikan infak sedekah terbaik terhadap pembangunan masjid kita. Terima kasih untuk itu. Dan teman-teman yang sudah berinfak dan sedekah, saya doakan panjang umur, sehat selalu, bahagia selamanya, dan tetap istiqamah di dalam iman Islam. Dan teman-teman yang belum berinfak, silakan berinfak. Kita sertakan nomor rekening. Itu bukan untuk pribadi saya, insya Allah saya tidak akan minta infak sedekah untuk pribadi. Ini hanya untuk semata-mata masjid, supaya saya bisa kemudian menyatakan kepada teman-teman di luar sana bahwa netizen saya adalah netizen yang sangat luar biasa. Karena masjid yang dibangunnya itu sudah selesai 100%, sehingga siapapun bisa datang beribadah, siapapun bisa menggunakan masjid netizen saya untuk melakukan amal jariah. Saya kira begitu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salam. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Erben in the gang. Keok malam ini banyak